Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Boleh dong disautin di open, di chat boleh. Gimana malam hari ini semuanya tetap semangat? Oke, oh luar biasa. Semangat semuanya ya. Keren banget ini, kayaknya nggak sabar nih, nggak bosan-bosan pokoknya selalu mengikuti acara yang dilaksanakan oleh tim Lion Army dan seluruh anggota tim lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini sejujurnya harus kita akan bersama-sama nih ya mengetahui sebetulnya apa sih bisnis yang memang dalam masa pandemi ini yang kita kerjakan dengan asik, punya komunitas yang asik, punya lingkungan yang asik, punya suasana yang asik. Nah, tentunya itu akan kita bahas selama 1,5 jam ke depan, ya. Dan di sini juga saya tidak sendirian. Seperti biasa, ya. Sudah pada tahu dong, lihat deh. Kalau kita lihat dari fotonya nih, foto di undangannya ya. Saya pin nih, coba lihat mana yang paling kece, paling muda, ya. Nah, ini ya teman-teman sekalian. Nah, sebentar saya balikin lagi gimana ya? Tadi saya pinkan ini. Oke, view gallery lagi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini sebenarnya kita akan mengorek-ngorek lebih dalam lagi sih dari yang kita lakukan selama ini ya. Di mana kita punya top leader itu luar biasa, leader kita yang menaungi kita itu di kelompok Lion Army. Apa sih itu dan bagaimana sepak terjangnya dan kenapa kita di sini semua berhasil ya dari leader-leader kita. Saya coba lihat dulu apakah sudah datang nih yang kita tunggu-tunggu. Ini view gallery udah ya, oke. Eni, halo, hai. Hai. Selamat malam, Ci. Aduh, saya minder. Cantik banget sih. Rambutnya nih, warnanya cantik. Warna-warni Keren ya. banget, keren banget. Ya, Kalau ini si udah Demgon hadir. ada katanya bunglon terus, rambutnya berubah melulu. Oke, saya cek lagi ya, keren banget coba ya. Siapa yang merasa kesentil nih lihat energiknya Eni ya kan? Cantiknya. Nanti kita akan kenalan ya. Kenal Ya. lagi maksudnya udah pada kenal pas sama Eni, siapa sih yang nggak kenal Eni. Dan satu lagi speaker kita ada Mbak Anis. Mana hai Mbak Anis. Hai, selamat malam teman-teman semua. Oke, selamat malam Mbak Anis. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pengen tahu kan sebetulnya latar belakang dari pembicara-pembicara kita ini tuh seperti apa sih? Kan selalu strong banget gitu ya, hadir di depan, mau dari pagi, siang, sore, malam. Kalau saya lihat nih aktivitasnya luar biasa, apalagi Eni nih. Pagi, siang, sore dikejar-kejar suruh ikut Zoom di mana-mana. Padahal ya beliau ini adalah sama loh ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga yang jam 4 pagi udah bangun dan saya lihat postingan di FB-nya itu udah mulai ada masakan enak, masakan dalam 10 menit gitu ya. Jadi housewife yang punya penghasilan luar biasa banget, yang punya bonus, aduh luar biasa banget, saya nggak mau ngomong sekarang ya, nanti kita akan lihat. Nah, Eni ini juga sebagai seorang coach ternyata, makanya badannya ya energik banget, nggak ada yang ngira nih sudah bukan lagi jelita ya, di atas jelita malah ya, bukan jelang 50 tahun, tapi udah melewati 50 tahun kalah kita yang di bawah itu. Ya, masih proses. Ya, dan kalau bicara tentang kesehatan, kita nggak ragu lagi karena Eni juga seorang coach profesional di bidang kesehatan. Dan juga Eni juga adalah sebagai founder dari tim besarnya kita, Lion Army. Wah, keren banget kan? Sangar nggak tuh? Sangar ya, Lion Army gitu loh ya kan. Ini kita semua pasukan yang memang menjadi rajanya di hutan belantara ya, tapi kita merajai semuanya. Nah, amin. Itu tadi saya kenalin sedikit tentang Eni. Berikutnya juga pembicara kita ada yang namanya Mbak Anis. Nah, ini kalau kita kenal nih di Miracle, ini adalah Ibu Peri. Lihat aja ya, beda banget gitu. Kalau saya kan agak-agak gimana gitu ya. Eni strongnya, energiknya. Kalau ini cocok kita panggil Ibu Peri. Nah, beliau ini adalah seorang seorang profesional coach, ya kan? Juga saya sebentar ya, saya tadi kenapa enggak share, mohon maaf ya.
Nah, mohon maaf, kesalahan bukan pada Anda. Nah, untuk Mbak Anis sendiri, Mbak Anis ini psikolog loh, dan ada beberapa tim di grup besar Lion Army, salah satunya ada satu tim yang kita juga sudah kolaborasi, dan bagaimana dari profesi psikolog yang Mbak Anis ini bisa sharing mengenai bagaimana mengenal tentang diri sendiri. Mbak Anis juga adalah seorang trainer dan seorang coach. Beliau juga sebagai founder dari Achievement Consultant. Jadi teman-teman nanti kalau kenal lebih dalam bisnis ini, gimana asiknya kita ada di sini loh. Udah kita bisa dapat duit banyak, punya komunitas asik, terus kita juga dapat pembelajaran hebat di sini. Ya, nah Mbak Anis juga sebagai founder dari AFC The Miracle. Jadi dari Lion Army ini banyak sekali sudah melahirkan tim-tim hebat. Ya, nanti timnya apa aja CNI akan jelaskan. Nah, ini saya sendiri, saya nggak usah di panjang lebar ya, saya juga teman-teman mungkin udah banyak banget yang sudah sering ketemu juga kalau di setiap Zoom. Sebetulnya saya seorang marketing sih dulunya, seorang sales juga sebagai employee juga ya, dan saya juga seorang trainer and coach juga yang sering juga kita berkolaborasi dengan seluruh tim kita yang ada. Nah, teman-teman cukup ya perkenalannya karena semakin dalam nanti kita akan tahu banyak nih bagaimana komunitas ini ya, bagaimana bisnis asik ini kita bentuk. CNI akan ceritakan sudah kemana aja sih tim-tim kita yang ada di rangkulannya Lion Army ya. Oke, kita panggilkan aja nih untuk CNI untuk yang pertama kali yang akan bersama-sama kita. CNI, are you ready, Cek? Oke, semangat pagi. Adakah 300.000 orang saat ini? Coba semangatnya dulu. Oke, kita tanyain dulu semangatnya. Jarinya bergerak teman-teman. Jadi ini sesi agak sedikit berbeda ya, jangan cuma mendengar. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman Anda yang belum masuk, segera suruh masuk karena hari ini akan sesuatu yang berbeda. Dan ini saya lihat, saya declare hari ini ada permulaan. Kita akan jump start ke tahun yang baru. Jadi siapa yang punya mata, punya telinga ya, dan bisa mendengar dan melihat. Sam baik-baik, pokoknya di akhir ini Anda harus declare. Pada saat Anda declare itu terbuka pintu yang sangat luar biasa. Saya saya deklarasikan siapapun yang hadir ini tidak akan datang sia-sia dan Anda akan dikatapult dipromosi ke level berikut di tahun depan, teman-teman ya. Jadi ayo harus semangat teman-teman. Jadi kita kadang-kadang itu masuk kepada titik jenuh, dalam artian itu kita nggak paham bahwa hidup itu setiap hari itu harus diulang-ulang ya, harus diulang-ulang setiap hari. Don't you understand katanya? Do it over and over and over again. Nah, walaupun saya ini sudah berhasil untuk jatuh bangun dan terus merangkak ke arah yang saya mau di Bushido, itu bukan berarti berakhir. Hari ini saya datang sebagai pelajar juga, hanya sharing ya teman-teman ya. Jadi alangkah menyesalnya kata gini, sesi yang terbaik hanya perlu satu patah perkataan aja yang akan merubah nasibmu. Nah kemungkinan mungkin Anda mendengar ini banyak sekali acara, kemungkinan ini kalau Anda mendengar dengan full heart, Anda menemukan jawaban dan kita tidak akan tahu kedepannya seperti apa hidup Anda ya. Hanya butuh satu perkataan kunci yang membuka pintu. Kata ada kunci yang membuka, siapapun yang menemukan pintu itu luar biasa. Hidupnya itu akan berubah 180 derajat. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Hari ini yang hadir ini dari mana nih? Coba dari kota mana aja coba ketik. Ya, jadi karena ini adalah acara kayaknya Lions Army. Army itu adalah pasukan jenderal loh. Benar nggak? Jakarta, oke, saya declare Jakarta akan megang ya siapapun hari Depok, Jadira Ratu dan Raja, ya Lions Queen, ya Lions Ratu dan Raja Singa gitu ya di Wasangata, kayak gini. Jadilah Anda Pak Ernest dan Helen di kota-kota Anda. Jadi pegang kota tersebut karena gini, siapapun yang megang paling besar itulah yang akan menjadi raja dan ratunya. Benar ya? Siapa yang bersedia Anda menjadi Bushido yaitu raja dan ratu di kota masing-masing? Coba ketik dulu. Cuma ada Sangatta, Depok sama Jakarta yang hadir ya? Banyuwangi ada, Cik. Dari kota Tangerang. Waduh, luar biasa. Di mana lagi nih? Banyuwangi tadi ada, Cik. Siapa? Banyuwangi. Banyuwangi luar biasa sekali. Banyuwangi belum ada Bushidonya ya. Tangsel luar biasa. Siapa lagi? Ayo, Cibitung.
great. Jadi kalau Cibitung, Anda harus Medan luar biasa. Anda harus pahami. Mungkin Anda hari ini datang mendengar Aceh Timur, sepertinya. Dari mana? Aceh Timur. Aceh Timur luar biasa. Bakalan ada Bushido dari sana ya teman-teman ya. Dari Tasik luar biasa. Nah, bayangkan potensi yang ada nih. Benar nggak? Potensi yang ada di setiap kota itu kalau Anda sudah pahami hari ini Anda membuat keputusan, kita singkat dan tepat ya. Jadi teman-teman apa namanya yang nggak datang itu hari ini menyesal seumur hidup ya teman-teman ya. Yuk kita masuk ke slide ya. Masuk ke slide. Ya. Hari ini siapa yang baru pertama kali hadir? Coba ketik dulu. Lubuk Pakam dahsyat. Lubuk Pakam belum ada Bushidonya ya. Oke, siapa yang hari ini siap untuk merubah nasib? Nah, jadi apakah Anda siap untuk merubah story Anda yang biasa-biasa menjadi luar biasa 2020? Katakan siap. Kalau Anda mengatakan saya siap, Anda siap kemana? Walaupun Anda kelihatannya belum ada pencapaian yang maksimal, Anda declare itu seperti berdoa loh. Kalau Anda ucapkan dan percaya itu terjadi, Anda sudah setengah jalan ya. Siap apa? Siap merubah nasib. Apa? Katakan apa? Saya siap ke pokoknya 2022. Walaupun kelihatannya gila, ucapkan aja. Saya mau ini, saya mau Shogun, saya mau Damyo. Walaupun dari nol, tiba-tiba Anda bisa terkatapult, terlempar ke sana. Yaitu namanya mujizat. Mujizat di apa? Mujizat itu dimulai dari apa? Anda percaya dulu. Bushido, great. Yes, oke ya teman-teman. Selalu apa namanya? Sesuatu itu terjadi karena sebuah alasan katanya ya. Nah, saya pun terjadi kenapa saya ada di AFC juga karena sebuah alasan. Kita sama-sama nonton dulu ya, ini video yang luar biasa. Pas juga video orang yang saya sangat sayang dan keluarga saya karena beliaulah saya ada di AFC hari ini. Ini Kak Ik. Kak Ik-nya ini. Nah, kalau ada dengar suaranya, Anda lihat ini mama saya ya. Pada saat pertama itu susah jalan, terjatuh, wanita yang luar biasa. Terjatuh, naik becak, masuk ke dalam parit ya. Selokan itu bisa bangkit sendiri, diangkat berdarah-darah. Dan semenjak itu punggungnya, tulangnya agak bermasalah, kaki juga ya teman-teman. Jadi kondisinya pada itu kami sangat khawatir, beliau itu selalu dalam kesakitan, kakinya susah jalan ya. Mau kemana-mana harus pakai kursi roda atau pakai tongkat ya. Jadi akhirnya kami satu keluarga itu 5 berakak adik. Nah, Anda lihat teman-teman, puji syukur banget ya. Setelah culun-culun diperkenalkan perusahaan yang baru masuk ke Indonesia pada saat itu ya. Jadi ya Anda lihat mama saya sudah bisa, tangan dong, luar biasa ya. Karena beliau itu padahal kami hanya mau mencoba. Nah, teman-teman ini juga karena mama saya itu pertama untuk mama, tapi yang luar biasa saya belum percaya produk banget. Nah setelah itu saya adik saya pinter ya pada saat berkunjung itu padahal ngasih mama ya, adik saya ngasih tester dan tester itu beliau memastikan saya lebih percaya apa sih perusahaan ini membawa saya bertemu dengan Pak Ernest dan Ko Budi Darwin seperti gitu ya, tambah percaya. Nah yang membuat saya jadi yakin itu adalah Anda lihat itu mama saya setelah udah bisa jalan loh, sebelum bisa jalan dengan baik itu beliau di bulan keempat belum ada optimal hasilnya teman-teman, karena kan bahwa ini produk AFC itu bukannya sulap ya, mujizat itu harus ada prosesnya 6 bulan baru maksimal. Nah di bulan keempat terjadi mujizat, mama saya bilang gini, produknya hebat ya, nggak ngomong ke kaki, asik komplain hadir kok masih sakit kaki saya, tetapi beliau mengucap sesuatu yang, nah itulah untuk saya, beliau mengucap satu patah kata yang membuat saya melihat wow ya, beliau katakan hebat ya produk AFC ini, SOP 100. Loh, maksudnya gimana, Ma? Katanya gini, lihat nih, saya kok tumbuh rambut, mama saya kan rambutnya di sini agak botak ya, diikat begini untuk menutupi kekurangan. Tetapi yang luar biasa, teman-teman coba ketik dulu. Kalau Anda ada yang mamanya masih hidup, coba yang punya mama masih hidup, usianya berapa masing-masing? Usia mama yang masih hidup yang mendengar ini berapa kira-kira? Masih punya mama yang masih hidup? Harus disayang ya teman-teman ya. Coba diketik dulu. 79. Nah, ada yang sudah 79, 74, 73 rata-rata begitu ya, 84. Nah, kalau udah punya mama tuh pasti sayang mama ya. So pertanyaan saya, kalau udah usia 62, 70 sekian, 80, menurut kalian kalau tiba-tiba tumbuh rambut lagi, kaget nggak? Terus itu warna rambut yang tumbuh itu biasa rambut apa? Putih atau hitam? Coba jawab dulu. Biasa rambut yang tumbuh itu putih atau hitam?
putih. Nah, mama saya bilang gini, ini kok saya ada tumbuh rambut-rambut hitam nih. Saya langsung mana? Kenapa? Bayangkan ya kalau seperti saya udah usia di atas 50, maunya apa? Balik muda ya. Siapa yang nggak mau tua-tua seperti saya, mau cantik, mau keren, mau ganteng, dan terus nggak tua-tua. Coba ada nggak? Ataupun saya cuma sendiri yang aneh, ada nggak? Nah ya, jadi mama saya begitu, saya langsung mendekat. Wah, mana? Saya bilang, mana rambutnya? Ting, langsung saya berpikir, wow, kalau mama saya di usia 80 lebih gara-gara mau kakinya sakit minum SOP 100, tumbuh rambut hitam, berarti patahnya benar dong. Nah, saya jadi serius kan, seriuslah saya minum. Ya teman-teman coba lihat tuh muka saya tuh amburadul, itu adik saya malah komentar di Facebook ya, kata gini, di IG kata, cici saya, padahal itu yang begitu itu penuh kerutan loh teman-teman, hancur lebur ya teman-teman ya. Itu foto di tahun 2017 loh, segitu banyak kerutnya. Ya Anda lihat jadi berubah ya, berubahnya bukan tiba-tiba teman-teman dengan proses waktu. Ada lagi foto nggak before after yang lebih hancur lagi Ari? Coba ada slide berikut nggak? Nggak ada, C, ini aja, C. Oh itu ya, jadi nah itu berubah gara-gara itu karena Anis ini nanti sebentar lagi saya akan memperkenalkan partner saya yang luar biasa, sahabat baik ya, yang sudah puluhan tahun. Yang udah kenal saya tuh tahu ya muka saya seperti apa, kerutnya sudah ya, ini smiling line di sini pada pokoknya hancur lebur ya, terus itu banyak flek-flek hitam. Nah bayangkan teman-teman, baru proses belum segini loh, baru minum beberapa bulan udah kelihatan banget lebih kenceng, lebih putih ya, flek-flek hitamnya mulai hilang, itu pun sudah heboh. Nah gara-gara itulah mulai banyak orang yang bertanya karena saya posting, memberanikan diri itu posting kisah singkat saya itu apa adanya di Facebook dan IG. Nah, kita lanjut. Next slide. Jadi hari ini kalau Anda nonton, Anda sedang membayangkan, melihat dulu gambaran mau seperti apa kehidupan Anda ya. Teman-teman luar biasa dari culun-culun begitu, karena hasil prodi mama, saya mencoba, wow, karena dua hasil ini dari orang tua, orang kita cintai, saya pribadi ya, mulailah banyak pertanyaan dan teman-teman yang percaya dengan saya itu mulai mencoba. Tanpa disadari, tadi saya baru cek lagi ya, luar biasa, bayangkan teman-teman, saya pada saat bertemu begitu ini mencoba itu mama saya baru mau mencoba itu di Desember 2017, tapi nggak ada produk karena inden ya. Terus itu apa namanya, Februari 2019 baru produknya luncur ya, dari indennya sekian lama baru mulai serius mencoba. Nah di bulan Agustus saya resign dari perusahaan lama yang sudah 20 tahun mengabdi di sana. Anda lihat apa yang terjadi dalam waktu yang singkat. Tadi saya cek ya, mulailah ini yang lucu ya kejadiannya itu. Anda lihat di Lions Army itu sekarang wow, jadi sangat besar ya, dari saya baru tadi baca lagi pertumbuhan terupdate yang paling baru saat ini hampir 45.000 orang, bayangkan. Baru mulai serius di Agustus 2019. Sekarang ini dalam waktu 2 tahun lebih kemudian hampir 50.000 orang. Benar nggak? 45.000 dan itu akan terus bertambah kayak momentum gelinding salju teman-teman. Nah sekarang ini cuman nggak semua ya yang terdaftar itu ada di bawah Lions Army, ada Doraemon ya yang keren-keren kece-kece, ada The Miracles ya. Doraemon itu ada The Miracles lagi karena apa namanya, nanti Mbak Anis akan cerita ya, itu jadi melahirkan lagi dari itu grup yang besar. Terus tuh ada The Ninja, ada Danketsu, ada Unstoppable, ada Avengers ya. Dan masih banyak lagi yang kita nggak bisa sebut. Dan kedepannya tambah bertumbuh karena kita dari Sabang sampai Merauke sampai ke seluruh dunia teman-teman. Ya next. Nah jadi dari berbagai macam profesi yang paling luar biasa ini belum saya pernah ketemukan. Ada artis, ya, ada selegram, ya, ada housewife, ada lecturer, ada pilot, ada psikologis, ya, ada sekretaris, ada business owner, ada jaksa, ada hakim, ada jenderal, ya, ada terapis, ada guru, ada coach, ada trainer, ya. Wah, ada yang maksudnya designer, semuanya ada di sini. Ya, jadi semua background itu cocok di sini teman-teman. Jadi itu apa benar-benar ini sederhana banget ya, asalkan itu kita hatinya pengen menolong seorang ya. Kita lanjut. Nah, kami ada di seluruh Indonesia. Jadi tidak masalah Anda ada di mana ya. Kami punya partner-partners di seluruh Indonesia. Ci kan saya kan di Kalimantan, saya kan di sini. No problem ya. Kita sekarang ini lagi berkolaborasi dengan seluruh yang ada di Lions Army dan malah para partner ya di seluruh AFC itu. Bagaimana caranya supaya bisa saling gotong royong, itu yang luar biasa di sini. Makanya
konsep kami adalah di IFA no one left behind, seperti itu ya. Di next slide-nya. Nah, ini adalah sesi berikutnya. Ada seseorang yang luar biasa sekali. Kami mengenal di perusahaan lama pada saat itu memang sama-sama suka di coaching ya. Pada saat itu saya menjadi translator untuk dari Singapura. Kami ada pelatihan yang luar biasa yang mengenai transformasi dan leadership komunikasi. Di sana itulah kami berkenalan. Dan luar biasa sekali persahabatan itu terus berlanjut ya, karena kadang kan nggak perlu bicara, itu dari hati ke hati sudah suami istri yang sangat luar biasa. Nah, ceritanya itu beliau karena memang selalu melihat postingan saya, japri pada saat itu teman-teman. Katanya, Ci Eni, kok sekarang jadi keren ya? Pakai apa? Beliau pikir saya memakai produk lama. Saya bilang enggak, ini produk baru. Oh ya, apa itu? Japri deh, saya begitu. Nah, Anda juga bisa begitu ya. Dan untuk proses itu berapa lama? Mbak Anis kayaknya sudah menonton, melihat terus ya postingan itu kemungkinan beberapa bulan. Nah begitu itu saya langsung bagaimana? Saya bilang japri aja deh, saya nggak susah nih di Messenger, HP yang aktif berapa? Begitu. Nah japri saya langsung telepon by WhatsApp, ngobrol-ngobrol, gimana hai, terus dia mengatakan ya udah deh, saya coba dulu. Nah coba dulu itu luar biasa, dari coba itu karena beliau udah terbiasa pakai produk-produk lain ya, langsung testimoni, wow bener nih produknya bagus banget, padahal itu kalah yang bernama-nama. Nanti beliau cerita sendiri teman, apa yang terjadi karena begitu saya follow up, berkunjung ke Tangerang, akhirnya ketemu suami beliau luar biasa, sharing sedikit, boom, akhirnya mereka memutuskan serius dan menjadi ingat perkataan saya, kalau mau serius, maksudnya serius jangka panjang, memegang kota-kota Anda, ingat perkataan saya, jadilah stokis, mobile stokis ya teman-teman ya. Saya tidak sabar lagi mengundang, ini luar biasa sekali, sahabat leader yang besar banget ya, saya percaya ini cepat lambat akan menjadi Bushido ya, benar-benar suami istri yang luar biasa. Mari kita sambut, saya kembalikan ke Ari kemungkinan ya, kita mengundang partner dan sahabat baik saya, Ibu Anis. Ya, ayo silakan. Langsung aja Kak Anis. Wah, kasih applause dulu dong. Ya, makasih Ci Eni, luar biasa ya Mbak Ari ya, Ci Eni ya, semangatnya ya. Kalah loh, aku tuh Kita kalah loh. Senyum-senyum aja loh, Ci Eni, maksudnya dari energiknya, terus dari mukanya. Jadi dari tadi tuh mikir ya, waduh dalam 2 tahun aja Ci Eni bisa ngilangin semua kerutan itu lewat. Nah, jadi sekarang saatnya ya kalau kita mau makin cantik, belajar dari pengalamannya Ci Eni. Mau makin sehat, belajar dari pengalaman mamanya Ci Eni. Ya silakan Mbak Anis. Sekarang kita coba ngobrol-ngobrol dengan Mbak Anis ya. Ya, makasih Ci Eni, makasih Mbak Ari. Boleh kembali ke slide fotonya Ci Eni dulu kali ya sebelum ke sini ya. Saya mau cerita bagaimana saya mengenal produk ini ya. Jadi ya saya melihat foto ini ya, tapi sebetulnya yang versi pakai baju kuning dan pakai baju warna hijau kalau nggak salah ya. Yang jelas teman-teman, saya tuh nggak pernah lihat wajah yang sebelah kanan gitu ya. Jadi kalau wajah yang sebelah kiri itu saya percaya. Nggak apa-apa Mbak, ini aja. Kalau wajah yang sebelah kiri itu saya percaya banget karena saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi waktu itu kita bikin landmark leadership program dari Singapura di mana Ci Eni jadi translatornya, itu kan saya ikut. Jadi saya itu benar-benar bisa melihat dengan mata saya, memang Ci Eni itu kalau badan sih oke banget, keren ya, tapi memang keriput dan wajar lah ya, udah usia 50 ya, kemudian udah mulai kendor, persis lah seperti itu ya. Nah, tiba-tiba kok ada wajah yang kanan. Nah, saya nggak percaya dong gitu. Tapi saya memberanikan diri lah ya untuk ngechat di dalam Facebook. Saya nggak nunggu sebulan, ini cepet banget loh aku join itu, nggak nyampe sebulan. Paling seminggu langsung mencoba produknya. Singkat kata, saya pikir itu dari perusahaan lama ya. Terus saya join, saya pakai. Dari Ruby, upgrade Diamond, kemudian juga sebenarnya ketika saya jadi stokis, kepala saya itu masih pemakai produk sih. Mulai menjalankan bisnis, tapi belum, maksudnya masih, memang saya kan pencinta produk-produk nutrisi ya, tadi seperti Ci Eni bilang, A, B, C, D itu yang merek-merek keren itu saya udah coba semua. Dan ini tuh memang keren banget lah. Produk ini keren banget karena memang punya paten fungsi. Dan saya melihat transformasi Ci Eni keriputnya bisa kabur gitu ya. Tanpa operasi teman-teman ya. Oke, slide-nya bisa kembali. Nah, karena hari ini kita berbicara tentang bisnis asik masa pandemi. Bisnis asik itu kira-kira menurut teman-teman kalau dari uangnya seperti apa? Boleh nggak di-chat? Uang dari bisnis asik seperti apa teman-teman? Halo?
Oh, asik dong ya. Uangnya kayak gimana uangnya? Ngalir tiap hari. Ada lagi. Pengennya bisnis asik masa pandemi itu uangnya ngalir tiap hari. Meledak tiap hari deres gitu ya. Oke, ada lagi. Oh, non-stop konnichiwa. Wah, itu CNI sendiri ya, luar biasa. Konnichiwanya juga saya cek sendiri ketika saya di Medan ya. Banjir tiap hari Cibinong Dani dengan konnichiwa dan nggak stres teman-teman ya. Nah, banyak kegiatan, banyak ketemu orang. Inilah yang kami ingin sharing. Jadi kami pengen sharing malam ini karena kami sudah merasakan di masa pandemi, mulai dari nggak serius sampai serius di bisnis, konnichiwanya atau transferannya ini mengalir, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dong di luar ya. Kira-kira kalau misalnya bisnis perhotelan itu kira-kira saat ini lagi naik atau lagi turun, teman-teman? Saat pandemi, bisnis perhotelan. Hancur. Bisnis apa lagi Kak? Loyo gitu ya. Oke, ngenes. Nah, ngenes. Oke. Oke, bisnis properti bagaimana? Bisnis properti teman-teman. Bisnis properti saat ini bagaimana? Oke, bisnis propertinya seperti apa? Nggak ada cuannya. Apartemen sedih gitu ya, karena Mbak Vita dari properti ya. Properti juga turun. Nah, tapi ya di era pandemi ini ya saya bersyukur banget dengan hanya melihat wajah yang berubah, tiba-tiba diperkenalkan dengan sebuah bisnis yang sekarang sangat saya tekuni dengan serius ya. Ya, nama bisnisnya itu adalah bisnis farmasi. Amsyong. Saya mau nanya, kalau bisnis farmasi kira-kira di era pandemi ini naik atau gimana teman-teman? Silakan boleh ditulis. Cakep, iya tambah cakep. Beda tadi Vita kan nulis properti ngenes, tapi ini cakep, naik dan semakin naik. Naik ke puncak gunung gitu ya, kata Mbak Dani ya. Nah ini keren, kita berada di perusahaan yang tepat gitu, mantap kata Mas Anton ya. Oke, boleh ke slide selanjutnya Mbak Ari. Jadi tadi kan saya sudah cerita ya, saya awalnya pemakai produk dan saya jujurnya rada lama sih, jadi mindset saya ini adalah pemakai produk. Kalau saya menjadi stokis, jujurnya karena saya cuma punya pelanggan satu yang kalau saya langganan, maksudnya saya beli itu dari CNI, waktu itu kan saya nggak berpikir ada perusahaan di belakangnya. Itu butuh waktu 5 hari pelayanan, dalam arti saya sendiri kan lagi sibuk banget jadi trainer pada saat itu gitu ya. Terus kok nggak nyari-nyari kok ada pelanggan yang datang. Nah, setiap dilayani dan dia repeat order tuh butuh waktu lama gitu ya. Jadi saya nggak enak hati, ya udahlah, CNI ketika menawarkan, "Nis, kamu jadi stokis aja dengan beberapa keuntungan." Saya pikir saya ambil aja lah ya. Karena saya lihat kalau jadi stokis kita bisa dapat lebih murah, kita pasti akan terbawa ya, seorang seperti saya yang mindset bisnisnya mungkin nggak gampang, bener-bener produk aja, tapi jadi keseret-seret gitu ya, karena jadi stokis. Nah, jadi gara-gara saya jadi stokis itu, di awal pandemi sempat perusahaan konsultan saya itu kan sempat dihentikan. Saya dapat surat cinta dari berbagai direksi klien-klien saya bahwa nggak jalan programnya ya, sedih banget waktu itu ya, dan saya hitung-hitung tuh nilainya sangat besar. Cuma ini saya mau sharing ya teman-teman ya. Pada saat itu saya sedih kurang lebih nggak nyampe 5 menit. Lalu saya yakin bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Jadi saya rubah mindset, pasti Tuhan akan memberikan rezeki dengan cara lain. Nah yang ajaib, perusahaan konsultan saya itu tetap jalan ya teman-teman. Terus saya dapat pelanggan mulai dari 1 gitu ya. Kan masih fokus di perusahaan lama. Kemudian 2, lama-lama saya belajar di Zoom. Ini apa sih? Jujur di awal-awal belajar Zoom waktu itu sama Karyana, belajar sebentar, kadang-kadang tertidur di tengah. Tapi besoknya diulang lagi, belajar tertidur. Terus saya nyatet sama anak saya gitu ya. Lama-lama ya ini udah masuk di dalam kepala. Apa sih? Oh, AFC ini adalah Asayama Family Club. Jadi benar-benar yang di garis bawah itu adalah keluarga gitu ya. Karena keluarga itu adalah harta yang paling berharga, teman-teman. Dan kita kalau ada di AFC, kita ini adalah satu keluarga ya. Belum lagi kalau dilihat dari usianya, oke. Usianya itu sudah 51 tahun. Nah, di sini teman-teman siapa yang lebih muda dari AFC, boleh nggak di chat yang lebih muda dari AFC? Mungkin nanti kita akan kasih hadiah gitu ya. Saya mau kasih hadiah deh ya, masker. Mbak Ami dari Sangatta. Iya ya, baru dari Sangatta. Oke, Mbak Ami karena juara pertama langsung nanti kita kirim lagi ya masker ke sana ya. Nah, rata-rata teman-teman jauh lebih muda, tapi AFC ini jauh lebih tua ya. Tadi CNI bilang loh, kalau CNI di atasnya tapi dengan wajah yang 25 tahun, keren nggak ya? Dan sudah masuk Tokyo Stock Exchange, artinya perusahaan ini pasti mempunyai
mempunyai jumlah uang yang sangat banyak gitu ya. Gedung-gedungnya juga di Indonesia ini dibeli loh, bukan disewa gitu ya. Dan produk-produknya keren dan punya sertifikat GMP. GMP itu standar internasional, teman-teman. Nah, dari situ saya mulai melirik, wah keren juga ya. Apalagi saya di konsultan saya sebelumnya punya klien Jepang, teman-teman. Dan klien Jepang ini, kalau kami mau diterima, itu tesnya luar biasa. Kenapa? Karena harus kualitinya tuh masuk. Tapi ketika sudah masuk, kita benar-benar bisa lama banget gitu hubungannya. Ya, oke, next slide, Mbak Ari. Ya, teman-teman, produknya kerennya lagi hanya ada 2 gitu ya. Jadi itu gampang banget untuk diingat ya. Pertama, waktu itu saya melihat CNI itu memutarkan video Utsukushi yang pada saat awal saya nggak bisa nyebut gitu. Ini Utsukushi, ntar diulang salah lagi gitu ya. Apa sih CNI? Udahlah, aku pokoknya mau yang ungu. Ya, eksekusi. Tapi singkat kata akhirnya ya sudah, saya beli, kata CNI baiknya dua-duanya. Udahlah, saya kalau dalam hal nutrisi teman-teman gampang banget nurut gitu ya. Jadi saya pakai dua-duanya, saya minum, dan benar-benar itu yang CNI bilang, ini paten fungsi, Anis. Jadi paten fungsi itu manfaat pasti. Sudah diuji klinis ya berkali-kali. Dan setiap orang yang meminum pasti mendapatkan manfaat ini. Apa sih paten fungsinya? Kayak Utsukushi yang terbuat dari DNA salmon, teman-teman. Saya tadi baru belajar berkali-kali dari Dr. Kiki Siagian. Itu yang namanya DNA salmon. Kalau dokter itu pasti tahu bahwa itu adalah barang premium. Ya, dan itu ada di dalam produk Utsukushi itu kan, hampir salah lagi tuh Mbak Ari ya. Dan itu ada dalam produk Utsukushi DNA itu ya. Dan itu bisa, makanya CNI berubah. Kenapa? Karena tadi pas saya pelajarin Dokter Kiki, itu yang namanya DNA itu, sel-sel yang rusak itu bisa dikembalikan menjadi sehat kembali gitu ya. Jadi saya tadi mempelajari berbagai macam produk secara lebih mendalam gitu ya di Facebooknya AFC Life Science. Nah, dia patennya satu adalah anti tumor agent. Jadi mencegah terjadinya tumor, atau yang sudah ada tumor, yang sudah ada tai lalat, bahkan yang sudah ada kanker itu akan kondisinya jauh lebih bagus ya, karena natural killer cell kita akan bertambah banyak yang akan memakan sel-sel yang tidak sehat tadi ya. Kemudian yang kedua itu saya rasakan sendiri, meningkatkan imunitas tubuh teman-teman. Saya adalah COVID survivor ya, saat sebelum rame gitu ya. Jadi saya dirawat sama suami saya selama seminggu, tapi saya memberanikan diri minum produk ini waktu itu ketika suami saya mengalami pembekuan darah. Udah, kamu minum 8 Utsukushi, 8 Subarashi. Dan ajaibnya kami hanya 2 hari nggak enak badan. Ya, sisanya itu kami kayak orang sehat tersekap di dalam rumah sakit, ditutupin plastik. Kamar isolasi itu sampai kayak gitu ya, saking orang tuh takut sama kami ya. Kami harus keluar pada saat sepi waktu itu kan, pasiennya hanya ada 3 orang. Jadi susternya 6, pasiennya 3 orang. Saya dengan suami cuma berdua, jadi dilayani dengan sangat baik. Nah, ini benar-benar terbukti kita itu cepet banget gitu, sampai susternya juga bingung, kok ibu cepet banget gitu sehat. Dan saya cuma pengen sharing pasien yang ketiga yang dalam kondisi sehat-sehat, pas saya jalan di lorong, besoknya itu sudah ketutup kain putih teman-teman. Jadi ya inilah kenapa saya juga sangat peduli dengan kesehatan keluarga saya ya. Kemudian paten yang ketiga adalah therapeutic agent hepatitis C. Itu benar kata CNI. Therapeutic agent hepatitis C itu apa? Ini yang membuat ya partner saya Kak Ariana yang tadinya juga sama ya, nggak niat bisnis tapi jadi niat bisnis. Kenapa? Karena dia dapat member 1 orang di mana bapaknya perutnya udah besar gitu ya. Tahu-tahu kempes, biasanya kalau orang yang punya hepatitis C itu akhirnya perutnya besar karena kan terjadi serosis ya, terjadi pengerasan hati. Tiba-tiba perutnya kempes dan sehat kembali. Jadi Kak Riana tuh nanti kalau teman-teman tanya, semangat pertama itu karena dia dapat member yang sembuh gitu ya, menjadi lebih sehat kondisinya. Ada Kak Riana, ya Allah, kupikir nggak ada diomongin. Ini luar biasa loh, Kak Riana ini partnerku dari awal, dari culun berdua ya, nggak ngerti apa-apa, belajar terseret-seret. Jadi Kak Riana ini sembunyi dia. Kak Riana inilah yang membuat saya yang tadinya memang walaupun stokis kan tadi saya cerita saya tuh masih lebih ke produk gitu, tapi saya keseret-seret. Jadinya harus berlari ya, mengimbangi karya yang luar biasa. Nah, teman-teman, produk yang satunya adalah Subarashi. Nah, ini Subarashi itu gampang banget lah kalau saya cerita ya, dan saya belajar dari Ko Yohanes. Kita ini punya sel di rambut nggak? Teman-teman boleh tulis nggak? Kalau di rambut ada sel nggak kira-kira teman-teman?
Makanya Cieni tadi cerita ibunya rambutnya putih dan itu bikin heboh, satu tetangganya pada datang ke rumah Cieni cuma mau lihat rambutnya bener tuh tumbuhnya hitam ya. Ada di jantung ada sel, di jantungku ada kamu gitu ya. Di mana-mana ada sel ya, di tulang dan lain-lain. Nah, itu akan menjadi regenerasi menjadi sel-sel yang lebih sehat. Jadi bukan obat, tapi tubuh yang akan mengobati diri sendiri. Di saya selnya pergi teman-teman, kok dia semangat ya. Nanti selnya akan datang lagi ya. Makanya minum produk yang banyak ya. Nah, kemudian yang kedua adalah circulation. Jadi darahnya itu akan mengalir lebih cepat, lebih lancar, sehingga kita akan lebih semangat. Ya. Terus jadinya kayak Cieni gitu, Mbak Ari, yang kita kalem-kalem gitu, jadi keseret-seret juga kayak Cieni gitu ya. Dan yang ketiga ini yang membuat suamiku yang tadinya suami saya itu walaupun daftar ya, dia tuh nggak mau bisnis. Walaupun Cieni itu datang ke rumah saya ya, kan saya datang ke rumah saya, maksudnya gini, Cieni datang ke rumah saya, sebenarnya jujur saya cuma mau ngecek aja kulitnya Cieni ini bener nggak berubah. Saya kan belum fokus ke bisnis itu, pas saya lihat, ih gilingan, beneran loh berubah kulitnya ya. Terus Cieni itu mau presentasi ya, tapi suami saya tuh nggak mau dengerin, langsung aja dia transfer jadi diamond coba. Itu suamiku modelnya kayak gitu ya. Terus waktu itu ada Mbak Wulan juga langsung transfer jadi diamond. Kan saya yang tadinya nggak niat bisnis tiba-tiba uangnya banyak gitu ya. Gara-gara dua orang itu melihat wajah Cieni asli memang berubah gitu ya. Jadi waktu itu suami saya tuh nggak mau bisnis, terus saya waktu itu masih SOP 100 tiap pagi. Nah karena saya pecinta produk, saya jarang tuh ngitung-ngitung. Kalau minum ya minum aja, karena kan kita harus we are the brand gitu ya. Jadi setiap pagi tuh saya gunting 2 SOP 100 terus saya kasih minum gitu ya. Saya terkenal sebagai polisi kesehatan gitu ya. Diminum tapi ya entah kenapa tekanan darahnya itu kondisinya membaik tapi tekanan darahnya masih tinggi gitu ya. Kenapa sih saya cinta produk ya? Karena suami saya punya kecenderungan tekanan darah tinggi dan saya belajar kalau darah tinggi itu larinya kemana gitu ya. Nah akhirnya ketika Subarasi ini muncul, teman-teman, suami saya normal di angka 120/80, dari situlah dia mulai melek ke bisnisnya. Pelan-pelan belajar bisnisnya. Jadi kalau nggak karena Subarasi, mungkin suamiku mungkin tetap aja jadi pemakai produk ya. Nah, jadi saya sendirian di bisnis ini. Dan yang keempat, terbukti juga di suami saya ketika tadi kami dirawat COVID, suami itu sempat di hari keberapa diambil darahnya, teman-teman, kemudian tidak keluar, ya disuruh minum lebih banyak, lalu keluar dan langsung beku kayak cendol. Kebayang ya kalau itu ada di dalam tubuh kita, COVID itu meninggalnya rata-rata karena darah kita beku ya. Dan saya punya tetangga yang pembekuannya tuh 85%. Itu yang membuat suami saya nggak mikir ya, langsung ketika di rumah sakit kami pesan 2 diamond, langsung diminum sehari 8 suba, sehari 8 utsu. Makanya saya akan sangat semangat gitu menceritakan kita harus minum 8 suba, 8 utsu pada teman-teman yang misalnya ada tanda-tanda COVID ataupun sakit lainnya ya. Bahkan habis vaksin pun saya melakukan itu ya, minumnya 8 Subarasi tapi utsu-utsunya lebih sedikit. Oke, next slide-nya Mbak Ari, silahkan. Nah, next slide-nya, saya sih belum secanggih Cieni ya, karena kan aku baru ya, tapi saya sebetulnya mirip Cieni, persoalan saya itu di kulit gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau badan saya, karena saya mengenal banyak nutrisi, bahkan air di rumah saya pun saya pilih yang terbaik gitu ya, ada mesin khusus untuk air yang sehat, semuanya bagus, tekanan darah normal, kolesterol semuanya tuh normal tuh sebelum COVID ya. Tapi saya dikasih rezeki lah ya, kesabaran dari Allah, kulit saya itu kering gitu. Ya, terus ada keriputnya mirip Cieni. Nah, sekarang ini beberapa bulan yang lalu kayaknya waktu saya pulang nemenin suami saya foto gitu ya, karena aku nggak nyetir, udah berubah seperti itu ya dengan 3 produk ini ya, Subarasi, Utsukushi dan Sensesuru. Dan berikut jadi lebih kenceng ya kata anakku kayak gitu. Nextnya, ya berharap saya juga nanti akan menjadi seperti Cieni. Nah, ini fotonya tuh waktu di Malang, aku juga kaget kok udah kayak gitu banget ya wajah gue ya. Tapi ternyata kalau anak saya ngecek itu sudah lebih berubah banget ya, sudah lebih kencang. Nah, saya tanya sama Cieni rahasianya apa? Rahasianya teman-teman mandi Sensesuru gitu ya. Maksudnya Sensesurunya jangan didikit-dikitin yang banyak itu katanya Cieni. Oke, slide berikutnya kayaknya saya akan kembalikan ke Mbak Ari ya. Oke, Mbak Ari silakan Mbak Ari, bagaimana mengenal produk ini? Silakan. Waduh, jadi kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman produk, berarti produk paten fungsinya itu emang benar-benar nyata ya Mbak Anis ya. Jadi nyata Mbak. Nyata banget. Nah, aku juga mau sharing nih Mbak Anis, sharing why aku ada di sini sebetulnya. Salah satunya itu kalau tadi Cieni juga karena pasti ya sayang keluarga ya kan, dengan supaya keluarga kita lebih sehat. Nah ini Mbak Anis,
kenapa aku benar-benar juga ikutan jatuh cinta kayak Mbak Anis. Ini sebetulnya pengalaman abang iparku sendiri ya, suami dari kakak kandung saya. Jadi beliau ini November 2000 tahun lalu tanggal 28 masuk ICU, 3 malam di ICU karena ada pengentalan darah di otak. Nah, tapi karena di ICU kan kita nggak bisa kasih tuh saat itu, sebetulnya sebelumnya ada kondisi adik saya dulu sih. Nah, waktu itu juga masih inden. Mbak Anis kan punya produk, waktu itu saya cuma kebagian 8 saset ya, karena benar-benar nyari kemana-mana produk tuh nggak ada. Jadi dengan modal 8 saset itu, hari keempat keluar ICU, baru 1 malam, itu tiba-tiba oksigennya turun jadi 50. Nah, malam itu dikasih 4 saset, besok paginya oksigennya naik 97. Padahal malam itu juga dokter bilang itu harus masuk ICU lagi. Karena kan resikonya rentan. Nah, tapi kakak saya kan nggak mau ya, karena jujur teman-teman, masuk ICU di salah satu rumah sakit internasional yang besar di Tangerang, itu membutuhkan biaya sampai dengan 13 juta per 1 malam. Ya, jadi kalau udah 3 malam udah mulai ketar-ketir tuh ya jantungnya ya, apalagi memang abang saya ini juga tidak di cover asuransi dari perusahaan atau apa seperti itu, karena memang beliau ini adalah seorang pengacara ya, bisnis sendiri. Nah, 1 bulan dari situ saya mau kasih lihat dulu. Ini benar-benar tadinya beliau ini nggak bisa jalan. Keluar dalam waktu 12 hari di rumah sakit, dokter juga bingung. Kok bisa cepat ya pasien yang masuk masuk ICU 3 hari yang nggak bisa bergerak, hanya waktu 12 hari di rumah sakit. Di depan lah. Di depan. Ayo pelan-pelan. Iya. Ada sana yuk, ayo ke sana. Oh iya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, ini dalam kurun waktu 1 bulan ya, 1 bulan konsisten. Apa namanya? Oke. Ya. Nah, ini dan saat ini sekarang beliau seperti ini, abang saya. Pelan. Ya. Dan sudah sebetulnya tangan kanannya udah bisa nulis, sudah bisa tanda tangan, karena beliau sangat khawatir tuh kalau nggak bisa ngapa-ngapain tangan kanannya ya, karena kan kekuatannya adalah di suka tanda tangan dan lain-lain. Nah, saya juga minta izin satu lagi, ini adik saya yang ada di Palembang. Sebetulnya pertama kali kenapa saya join, baru dapat kabar adik saya kena TB tulang, ya kan, dan lumpuh, tiba-tiba lumpuh 3 bulan lah ngerasain sakitnya, lumpuh total, setengah badannya itu saraf-sarafnya udah nggak berfungsi. Nah, saya Dulu kamu bisa buat diriku insecure, membuatku jadi tak mudah bersyukur. Kamu bully aku terus sampai ku merasa aku bukan siapa-siapa. Tapi kini aku berbeda, kini ku bukan yang dulu. Ku tak dendam, now I'm stronger, now I'm on top. Kini semuanya sudah berbeda. Aku bukan yang dulu lagi. Kalau kau berani buka mulutmu, ku balas kau dengan karya. Tapi kini aku berbeda, kini ku bukan yang dulu. Ku tak dendam, now I'm stronger, now I'm on the top. Now I'm on the top, now I'm on the top. Oke, nah itu sih pengalaman pribadi saya ya Mbak Anis. Jadi ya karena inilah, kalau kita lihat ya teman-teman, betapa AFC ini bisa membuat semua keluarga yang ada di seluruh Indonesia ini punya harapan hidup, punya harapan sehat, punya harapan penghasilan dan lain-lain. Jadi ini yang buat saya ngerasa saya harus perjuangkan ini gitu loh. Jadi kalau bicara saya dulu kerjanya apa, dulu saya employee 24 tahun, dan mungkin kalau tadi malam ada yang ikut Zoom-nya Dr. Luigi bilang bahwa saya termasuk salah satu orang yang sangat berani ninggalin jabatan, ninggalin pekerjaan yang sudah 24 tahun, ya saya jalanin, tapi saya tinggalin itu karena apa? Karena saya lihat sudah cukuplah 2 bukti keluarga saya yang memang menjadi mendapatkan manfaat dari produk ini.
Itu Mbak Anis, kira-kira jadi yang saya bisa share dari teman-teman semua bahwa ya. Nah, terus Terharu Mbak Ari, terharu, aku nangis. Iya. Jadi sebetulnya ini yang membuat saya tuh benar-benar merasa bahwa EFC ini hadir di Indonesia, ya, yang memang kasih harapan buat orang-orang yang memang mungkin udah nggak tahu lagi mau gimana gitu loh dalam masalah kesehatannya atau masalah keuangannya. Nah, ini saya nanti bicara tentang keuangannya. Karena jujur untuk 2 orang di waktu yang bersamaan ya, adik saya awal November, abang ipar saya itu akhir November. Untuk 2 orang yang bersamaan saya butuh banyak banget produk yang harus disiapkan gitu kan. Nah, akhirnya saya menjalankan bisnisnya. Karena mau nggak mau kalau pakai uang gaji atau uang kita sendiri kan lumayan terkurasnya ya. Nanti saya akan cerita tentang bisnisnya. Kenapa akhirnya sampai detik ini saya seluruh keluarga itu free untuk konsumsi. Itu sih Mbak Anis. Nah ini mungkin Mbak Anis mau cerita nih tentang duitnya nih ya. Oh, boleh Silakan. sedikit ya. Jadi gini teman-teman, tadi kan saya cerita even jadi stokis, kepala saya kan masih pecinta produk gitu ya. Bisnisnya tuh masih nomor 2. Gara-gara nengok itu pertama ke Medan sih, ini kasih lihat nih, aku tiap hari dapat, seingat saya tuh 10 juta, keren banget ya, baru mulai kok udah 10 juta per hari gitu ya. Sepulang dari Medan ya training saya yang online tuh masih sibuk banget gitu ya, jadi ya saya nggak jalanin, pokoknya kalau ada saya layanin, dan jelas sih saya tiap malam tuh support Karyana gitu, yang dari awal itu larinya kenceng banget, dan waktu itu Karyana belum jadi stokis, hampir tiap malam itu, dan hampir tiap hari waktu itu aku reload 36 box tuh dengan kecepatan Karyana ya, jadi produkku tuh pun habisnya dalam waktu 5 hari ya. Memang ceritanya memang seperti itu. Tiba-tiba itu Ceni di congratulationin di Facebook. Ceni, congratulation, Anda adalah Shogun. Nah, Shogun apa aja saya nggak ngerti. Karena kan saya nggak terlalu belum fokus ke bisnis gitu ya. Terus saya lihat, kaget kan? Shogun contekan gitu, dan rata-rata ditulis juga di Facebook dapat bonus tahunan 575 juta. Ya Allah, baru 8 bulan gitu ya. Maksudnya tahun lalunya memang jalan tapi kan cuma beberapa bulan. Ini baru di bulan Agustus ingat saya. Baru 8 bulan kok udah jadi Shogun, saya bilang. Keren banget sih gitu ya. Tapi balik lagi udah terwowo gitu, sibuk lagi kan kerja ya. Nggak lama di bulan ke-10 hitungan saya, congratulations Ceni jadi Daimyo. Apa sih Daimyo? Belajar lagi kan. Daimyo 1,8 miliar. Ya ampun, mana habis itu Ceni bilang, kamu ke rumahnya Ko Yohanes. Ko Yohanes itu deket rumah saya ya. Dari awal juga mau ke rumah saya, waktu itu saya belum siap. Dan suami saya itu lagi tidak sehat jadi belum bisa nerima gitu. Saya datang ke rumah Ko Yohanes, tambah kaget lagi karena waktu itu Ko Yohanes tuh nih tiap hari 20 juta, 22 juta itu tiap hari gitu ya. Saya diajarin sistem tuh sama Ko Yohanes yang pada saat itu juga nggak mudah teman-teman untuk memahami sistem ini ya, karena kan balik lagi ya, mindset perubahan dari produk ke bisnis itu tetap butuh waktu. Cuma teman-teman jalanin aja terus, yakin kalau kita niatnya baik pasti Tuhan bukakan jalannya. Nah, padahal di perusahaan sebelumnya CNI itu, dan itu pun saya lihat dengan mata kepala sendiri, CNI itu bisa dibilang top 10-nya orang di perusahaan lama, 10 besar. Kalau disebut Sumatera atau Medan, dialah leader nomor 1. Dan CNI itu pada kondisi bangkit, itu dia, pada kondisi misalnya lagi down, perusahaan itu dia bisa bangkit. Karena kan sudah lama ya perusahaan itu, jadi berbagai cara lah, down, lakukan cara yang A, down lagi, lakukan cara yang B, itu CNI selalu jadi pelopor gitu ya. Jadi memang benar-benar top 10 leader di perusahaan sebelumnya. Kaget lah ya orang top 10 leader berani pindah ke sini gitu ya. Tapi hasilnya kan luar biasa ya. Kemudian rata-rata penghasilannya 150 juta. Pernah katanya tertinggi 450 juta. Tapi yang bikin CNI sedih adalah ada tutup poin. CNI tutup poin misalnya 30 juta, masih ada 120 juta lah ya. Tapi kan mungkin ada timnya CNI yang penghasilannya 25 juta, tutup poin 30 juta, lama-lama sedih. Ya CNI-nya sedih, jadi kayak nggak bisa jalan gitu ya. Dan akhirnya walaupun misalnya kalau saya melakukan sholat istiqoroh, CNI datang kepada pendetanya bertanya, pokoknya jawabannya pintu lamamu sudah ditutup, pintu barumu untuk kurang lebih akan lebih banyak memberkati banyak orang. Kerennya lagi CNI datang ke perusahaan tersebut dan resign, itu tambah bikin kaget lagi saya. Nah itu Mbak Ari, itu yang bikin saya di sana kan akhirnya juga lebih banyak ke pemakai produk karena bisnis saya lebih jalan yang di konsultannya gitu ya. Tapi saya tahu siapa beliau gitu. Oke, Ya betul tuh Mbak kata Anis. CNI. Ya. Keren banget ya. Jadi Keren. oke, kita bisa buktikan lagi bahwa CNI pun
dengan sukacita ya, dengan sukarela untuk meninggalkan yang lama. Itu artinya bukan berarti itu tidak menghasilkan sesuatu, tapi karena mungkin jauh lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak, ya, jauh lebih bisa membuat orang lain juga merasakan apa yang kita rasakan. Karenanya CNI mungkin memutuskan bahwa lebih baik ada di AFC ya. Keren banget, kasih plus dong buat CNI. Kalau nggak ada CNI nggak ada kita ya. Gitu ya Mbak Anis ya. Oke, nah selanjutnya nih teman-teman, sebelum kita pasti penasaran ya di bisnis-bisnis ini, nah kita akan kasih lihat dulu nih bisnisnya Mbak Anis ya. Boleh diinfo nih Mbak Anis, keren banget ya, lihat deh Mbak Anis dengan so-so yang begini ya, yang kalem-kalem. Ya, aku kalau dibandingin Riana jauh ya. Sebetulnya kalau ada Riana ini saya malu ya. Saya ingat banget Riana ini 10 bulan 1,4 miliar teman-teman. Tapi balik lagi ya, semua orang kan punya ceritanya sendiri-sendiri gitu. Dan waktu itu konsultan saya memang lari kenceng teman-teman, karena Pak Yusuf tuh bikin perubahan ke digitalnya tuh cepet banget gitu ya. Nah jadi waktu itu masih nomor 2 aja, hasilnya tuh seperti ini ya. Ini dari 3 titik Mbak Ri ya. Jadi tapi memang jujurnya nggak segitiga sih titikku, nggak apa-apa lah ya. Itu dengan suami, dan saya pengen juga suami saya tuh posisinya di atas saya, karena yang kenal CN itu kan sebetulnya suamiku. Aku tuh kan kalau di perusahaan lama tuh istrinya dari Pak Yusuf gitu aja ya. Bentarnya Kak. Jadi boleh balik ke yang sebelumnya Kak Ari, 3 titik itu ketika saya waktu itu jadi speaker di LOP-nya CNI kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, itu tuh kita lihat dari data totalnya 455 juta, rata-rata 65 juta, tertingginya tuh 80 juta. Tapi yang keren ya, yang keren itu ketika Pak Yusuf jadi samurai, 1 titiknya tuh sama dengan ini, padahal itu cuma selisih 1,5 bulan. Iya, makasih Karyana ya. Jadi Pak Yusuf itu jujurnya gini, beliau memang titiknya di atas teman-teman. Kenapa harus join di awal walaupun nggak ngerti kayak Pak Yusuf? CNI datang nggak jelasin, dia langsung join, dan saya bilang udah deh kita tanda tangan, Mas Yusuf di atas, aku yang di bawah aja. Someday kalau dia jalan, saya pengen suami saya yang ngelit gitu ya. Kebayang nggak? Sekarang 1 titik aja 422 juta loh. 1 titik aja, dan itu pas saya hitung-hitung beliau itu baru jalan ketika roadshow Jawa. Makanya waktu diminta presentasi ke almarhum Mbak Cici, baru presentasi sebentar tuh langsung disalahin kita ya, karena itu baru belajar. Kadang-kadang paten fungsi nggak ingat gitu, tapi beliau setelah kenal strategi 1, 2, 3-nya Ko Yohanes, beliau klik banget ya. Dan beliau kan memang orangnya mobile ya, nggak begitu suka Zoom, makanya suka roadshow di kemarin di Jawa dan kemarin di Sangatta ya. Di Sangatta tuh kita juga nggak pernah nyangka teman-teman kalau kita akan jadi samurai di sana, karena ya nanti diceritain deh ya, yang roadshow kan terakhir ya Mbak ya. Itu sih teman-teman. Jadi yang penting walaupun bingung kayak saya sama Karyana tadi, kita bingung berdua, jalan aja terus, lama-lama kan pinter sendiri gitu, dan tambah juga pendapatannya. Silakan Mbak Ari. Aduh, ngiler ya, menggiurkan banget, top banget lah pokoknya. Di sini bicara tentang bisnis, tentang income, tentang manfaat produk. Nah, kira-kira sih sebetulnya nih Mbak Anis ya, kalau misalnya peluang bisnis kayak gini untuk dapetin ratusan juta seperti sekarang, seperti CNI dapat 1,8 miliar. Nah, terus Mbak Anis juga dalam waktu 6 bulan 1 titik ke 400-an juta. Itu butuh modal berapa tuh Mbak Anis kalau kita mau berpartner, ya kan? Pasti gede banget. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih contoh juga ya, untuk dapetin income atau penghasilan atau profit dari bisnis kita yang sebegitu besarnya seperti tadi. Boleh dicek nggak kira-kira berapa sih harus kita keluar modal bisnis usaha? Contoh, kalau kita mau partner bisnis dengan sebuah apotik lah, kalau tadi kita bicara tentang produk kesehatan ya, makanan kesehatan dan kecantikan, atau kita mau berpartner dengan perusahaan farmasi untuk menghasilkan uang sebesar tadi, kira-kira kita butuh modal berapa? Boleh dicek teman-teman? 1M. Oke. Mungkin teman-teman ada yang lain? Ya, kurang lebih sih 1M ya gitu ya. Kalau untuk apotik ya, itu yang saya tahu ada salah satu apotik teman saya 5 tahun lalu ada yang franchise sebuah apotik, itu butuhnya 1,2M. Ya, saya nggak, karena saya nggak berminat juga, saya nggak tahu profitnya berapa ya teman-teman dalam waktu 6 bulan. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu nggak sih kira-kira kalau kita mau partner bisnis, misalnya franchise, apa sekarang kira-kira franchise yang lagi keren? Kopi kenangan atau janji jiwa atau apalah kira-kira, kebab. Kira-kira itu butuh modal berapa ya teman-teman ya? Boleh dicat nggak nih?
Ada yang tahu nggak kalau saya mau bisnis buka warung kopi lah yang udah punya nama? 300 juta kebab, ratusan juta. Iya, betul. Ya kalau janji jiwa ya pastinya menyentuh angka ratusan ya. Belum kita harus siapin tempat. Kita harus punya tempat yang strategis, yang punya lapangan parkir minimal ya. Atau kita harus punya mesin kopi, kalau franchise-nya mungkin udah tersedia dengan mesin kopinya. Tapi setidaknya kita harus nyiapin karyawan, harus melakukan ini juga, survei juga, seperti itu ya. Dan harus menyiapkan tempat yang juga kalau sewa ruko ya 80 sampai 120 juta kalau di wilayah kita ya, di wilayah Tangerang ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Artinya itu juga belum tentu bisa dapat penghasilan seperti yang dihasilkan oleh Cieni atau Mbak Anis. Teman-teman, nah di sini saya akan coba bantu jelaskan ke teman-teman untuk mengenalkan peluang bisnis yang ada di sini. Makanya ini asik banget ya, kalau tadi kita cerita tentang family kita yang memang menjadi lebih sehat, terus kita cerita tentang keberhasilan dari menjalankan bisnis ini dari finansialnya. Nah, bagaimana sih bisnis ini bisa kita jalankan, ya kan? Terus saya mesti ngapain? Gimana kalau saya mau jadi partner? Apa yang saya dapatkan? Nah ini teman-teman yang bisa teman-teman dapatkan, khususnya buat teman-teman nih, mungkin yang sudah join atau yang sekarang lagi mikir-mikir, ya kan? Kita di sini peluangnya bukan hanya sekedar yang tadi kita bicarakan. Sama sekali kita tidak ada bicara kita mau jual produk itu, walaupun kita lihat produknya sangat bermanfaat ya untuk keluarga saya, keluarga Cieni, untuk Mbak Anis. Tapi jujur kita tidak meminta teman-teman untuk menjual produk yang tadi kita jelaskan. Karena bisnisnya luar biasa tanpa kita harus jual produk. Ya, teman-teman. Nah, apa aja yang bisa kita dapatkan? Yang pertama kita bisa dapat namanya bonus harian. Bonus itu dibayarkannya harian. Ya. Kalau bisa punya bisnis dapat duitnya harian. Ya, tanpa kita juga mesti nunggu bulan depan duitnya cair, tanpa mesti nunggu 2 minggu lagi, tanpa mesti nunggu harus ada sesuatu yang kita belanjakan kita baru dapat bonus. Ya, bonusnya dari mana aja? Komponennya banyak. Ya, kalau teman-teman mau tahu secara detail, nanti temuin yang mengundang teman-teman. Lalu yang kedua ada bonus bulanan. Bonus bulanan ini kayak kita gajian. Ya, kalau teman-teman yang pernah merasakan terima gaji bulanan, ya disitulah kita menerima nanti gaji bulanan. Dengan cara apa? Dengan cara kita membantu tim kita. Seluruh tim kita pastikan untuk dapat bonus. Ya, sama kayak kita kerja, kita pastikan seluruh tim kita juga mendapatkan kinerja yang baik. Nah, berikutnya itu kita ada bonus tahunan. Bonus tahunan kita juga nggak kalah bagus kayak di perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan tidak mampu membayar bonus tahunan kita ya untuk lebih banyak orang, mungkin hanya 1 atau 2 di level tertinggi. Kalau di sini berapa orang pun dibayarin bonus tertingginya. Ya, bonus tertinggi kita tuh luar biasa. Bisa melebihi bonus tahunannya CEO ya kan dari sebuah perusahaan besar ya, seperti itu. Oke, detailnya gimana? Saya nggak akan bicara detail malam hari ini ya teman-teman, karena sudah banyak sekali bukti-bukti dari hasil yang didapatkan. Semua itu sistem yang bicara. Nah, untuk memulainya apa? Langkah pertamanya adalah teman-teman harus menjadi partner bisnis di tempat kita. Ya, harus menjadi partner bisnis supaya kita dapetin manfaat yang tadi yang udah kita bahas. Manfaat produknya, manfaat bonusnya, manfaat duitnya yang sudah didapatkan oleh Mbak Anis, Cieni, dan ribuan orang yang ada di AFC ini. Ya, pertama simple aja, kita bisa dengan modal misalnya 3,3 juta. Kalau tadi mau franchise kebab sampai 300 juta atau franchise misalnya yang kecil-kecil deh, nyoklat, ya kan, ada yang boba dan lain-lain, mungkin bisa di 50-an juta. Ya. Nah, di sini cukup 3,3 sampai 3,5 juta aja. Teman-teman sudah bisa nyicipin produknya, kita kasih 2 box. Sehingga bisa langsung dapat manfaatnya. Kalau misalnya teman-teman mau ada lagi nih keluarga yang membutuhkan, ya udah deh sekalian partner bisnisnya di Safir aja. Kalau di Safir itu teman-teman akan dapat 6 box atau 3 paket. Jadi bisa tuh nyobain untuk keluarga, untuk mama, papa, kakak ipar yang sedang sakit dan lain sebagainya. Itu bisa kita kasih nyobain produknya dan kita dapatnya apa? Dapat hak bisnis. Nah, yang ketiga, kita bisa dapat kalau kita dengan mengeluarkan investasi untuk partnership tadi maksimal 21 juta. Dan kita dapat 12 box.
Nah, teman-teman, manfaatnya kita jadi partner apa? Ya pertama dapat produk dong, sesuai dengan jumlah uang yang kita keluarkan. Jadi tidak ada 1 rupiah pun itu yang akan diambil oleh AFC, nggak ada. Jadi dengan kita misalnya nih dapat 12 box diamond, pokoknya kita dapatnya ya sesuai dengan jumlah box yang kita dapatkan, sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Yang kedua, kita dapat sistem. Ya, sistemnya apa? Ya udah kita nggak usah pikirin di mana jaringannya kita, terus ngurus ibaratnya mau lihat kontrol siapa aja yang udah jual sudah merekrut siapa aja yang sudah berkembang, itu semua ada dalam sistem. Terus kita mau lihat laporannya kayak tadi yang ditampilin Mbak Anis, laporan income-nya tuh ada tuh udah 3 lembar. Ya kan? Bisa kita lihat laporannya itu udah secara sistem. Bayangkan kalau kita mau bisnis harus pakai sistem, harus beli sistem, nyewa IT ya kan, modalnya udah berapa? Ya, lebih dari 20 juta. Nah, berikutnya apalagi yang kita dapatkan? Ya, hak-hak bonus yang tadi saya sampaikan. Hak bonusnya itu banyak banget. Jadi dari 1 kali kita kerja, kita itu dapat bonus kalau kita merekomendasikan orang untuk jadi partner kita. Yang kedua, kalau jaringan kita seimbang, ya kan? Kita membuat jaringan kita yang di sebelah kiri kita berjalan, sebelah kanan kita berjalan, kita dapat lagi bonusnya. Lalu kita dapat lagi bonus hariannya itu sampai maksimal kita bisa 22 juta per hari. Ya, lalu dapat lagi bonus bulanannya, dapat lagi bonus tahunannya. Nah, teman-teman, itu dari 1 kali kita merekrut 1 orang itu karena berkembang. Ya. Nah, gimana kalau saya modal Ruby? Kapan dong balik modalnya? Nah, saya mau tanya nih, kalau kita buka lagi nih, kita buka bisnis, kira-kira biasanya berapa lama ya modal kita kembali? Boleh chat dong, teman-teman. Kalau kita mengeluarkan modal katakanlah 20 juta untuk sebuah bisnis atau 100 juta, kira-kira modal biasanya untuk orang yang memulai bisnis modal 1 tahun. Ya, biasanya break even-nya di minimal 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kira-kira nih yang teman-teman tahu aja untuk modal usaha kalau kita buka sebuah franchise, ikut sebuah franchise kira-kira bisa balik modal dalam berapa lama ya? Minimal 1 sampai dengan 2 tahun. Oke, minimal 5 tahun. Baik. Nah, teman-teman, di sini teman-teman nggak perlu nunggu setahun, nggak perlu nunggu 2 tahun, nggak perlu nunggu 5 tahun. Mau berapa lama balik modalnya? Yuk kita lihat. Nih, kalau teman-teman di sini menjadi partnernya AFC, ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau tadi teman-teman memutuskan untuk investasinya, untuk menjadi partner kita pada posisi Ruby ya. Ruby itu kan teman-teman keluar modalnya 3,4 juta, modal awal. Tapi kapan teman-teman bisa balik modal? Saat teman-teman sudah bisa merekomendasikan 10 orang partner bisnis yang sama seperti teman-teman. Ya, yang sama bahwa mereka mau saya mau coba-coba deh bisnisnya misalnya di 3,4. Saat punya 10 orang atau merekomendasikan 10 orang, teman-teman udah balik modal. Bahkan udah ada profit tuh dikit ya. Udah kembali modalnya. Nah, pertanyaannya 10 orang itu mau berapa lama ya? Silakan teman-teman yang tentukan. Mau dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Ini udah sangat jelas. Kapan mau balik modal teman-teman yang tentukan. Tapi kalau bisnis lain, kapan mau balik modal kita tentukan, tapi caranya, jalannya, ya, petunjuknya masih abu-abu. Ya, kalau ini petunjuknya udah jelas. Oke, teman-teman. Nah, yang kedua, kalau misalnya saya mau modalnya di Safir, 10.200.000 kurang lebih, teman-teman ya. Berapa orang atau berapa lama saya bisa kembali modalnya? Silakan teman-teman yang tentukan. Tapi kita udah kasih tahu nih langkahnya nih, supaya cepat balik modalnya, ya. Teman-teman cukup mengajak 7 orang partner bisnis, ya. Sama-sama yuk kita jalanin bisnis ini sama-sama. Maka teman-teman cukup cari 7 orang, itu udah baru balik modal. Ini kita bicara balik modal ya teman-teman ya. Jadi kalau balik modal nggak mesti nunggu setahun kalau kita ngeluarin duit. Nah, silakan teman-teman yang tentukan. Mau balik modalnya, kalau malam hari ini teman-teman ngundangnya 7 orang, dan 7 orang juga mau, ibaratnya melihat peluang hebat ini, ya silakan teman-teman udah balik modal. Dan kembali kita bantu teman-teman kita yang 7 orang itu, untuk sama-sama mendapatkan 7 orang lagi. Ya, sama-sama balik modal lagi. Seperti itu selanjutnya. Ini kalau kita memulainya di level Safir. Semakin kita berani mengeluarkan modal, maka semakin cepat kemungkinan kita balik modalnya. Ya, teman-teman, coba lihat bedanya. Kalau kita keluarkan investasi 20 juta, 400 saja modal awalnya. Cukup teman-teman ajak sama-sama 6 orang ya untuk berpartner dengan kita.
Karena begini, kalau modal franchise ratusan miliar, ratusan juta, sesungguhnya modal franchise KFC juga ratusan juta, puluhan miliar, tapi ini ditanggung sama kita rame-rame. Ya, kita nanggungnya rame-rame nih. Saya nggak punya uang ratusan juta untuk berpartner dengan AFC. Karenanya saya ajak teman-teman gitu kan. Saya butuh 6 orang nih, yuk kita biar sama-sama jadi partner. Habis itu kita bantu teman-teman kita yang 6 orang tadi, yuk kita sama-sama cari partner. Ya kan? Supaya kita bisa nih franchise dengan perusahaan yang terbaik, perusahaan yang terbesar, yang juga salah satu yang tertua, yang juga udah go public. Market aja percaya untuk beli sahamnya AFC. Masa kita nggak percaya gitu kan? Market percaya gitu. Itu udah terbukti kok, masuk stock exchange itu perusahaan yang memang sudah terpercaya. Publik loh yang memiliki perusahaan itu. Oke teman-teman. Jadi ini yang membuat saya akhirnya berpikir nih, balik lagi tadi case adik saya dan kakak saya. Kebayang teman-teman, kalau saya beli produk itu setiap ada kebutuhan berapa ratus, berapa puluh juta saya harus keluarkan. Tapi dengan begini saya udah tahu caranya. Oke, saya butuh sebulan itu 8 box untuk keluarga saya. Berarti saya harus berapa gitu ya kan, kita udah tahu nih. Dengan kita modal 20.400.000, oh saya butuh misalnya saya butuh 4 orang dalam 1 bulan ini untuk cover produk yang harus saya minum. Saya ajak partner. Jadi begitu kalau saya ya, pengalaman saya cara kerjanya. Kalau saya harus ngeluarin uang atau keluarga saya ngeluarin uang untuk biaya beli sendiri ya agak repot ya. Kayak ikan mas koki itu ngap-ngapan juga nafasnya saya ada begitu ya teman-teman. Oke. Nah, kalau dari hasil bisnis nih ini, saya memutuskan teman-teman jujur ya, ini bulan pertama saya sebetulnya saat saya memutuskan menjalani ini. Ya saya juga masih baru, saya bilang bahwa saya juga resign saat saya memulai ini, saat saya masih jadi pegawai. Ya, saya itu masih jadi pegawai di bulan Januari, saya masih jadi pegawai, November, Desember, Januari masih beli-beli aja produknya, karena saya pikir saya masih kerja, tapi lama-lama setelah 3 bulan, kami harus beli, ya agak empot-empotan juga ya. Nah lalu baru di bulan Januari akhir, saya putuskan saya upgrade ke Diamond, karena saya baru mempelajari bisnisnya dan lain-lain. Nah saat itu juga, setelah saya ke Diamond, saya baru tahu cara kerjanya Diamond, itu seperti apa. Dengan 2 orang saya dapat 8,4. Dengan begini jadi akhirnya apa? Saya mendapatkan pertama kali saya menjalankan bisnis ini, tambahan income 20 juta. Teman-teman, artinya untuk kita bisa balikin modal kita keluar Diamond 20 juta, itu bisa dalam 1 bulan. Bahkan ada yang lebih cepat, sehari juga bisa. Ya ini idealnya sebagai seorang pegawai, saya waktu itu nyambi, malam saya ikut Zoom kayak gini, saya undang orang malam, dari pagi sampai jam 5 sore, jam 7 malam, bahkan kadang saya masih kerja. Teman-teman itu yang membuat saya bahwa bisnis ini bisa dilakukan oleh siapa aja, dari mana saja, dan saya sebagai pegawai aja saya bisa. Nah, satu titik saya mikir, kalau tiap bulan saya dapat begini, dengan saya hanya sharing, dan berbagi, harusnya bisa cover gaji saya yang 1 bulan di perusahaan lama. Ya, memang di awal-awal bulan pada saat kita resign mungkin nggak bisa sama, tapi saya yakin karena bisnis ini seperti bola salju, tadi Cik Eni bilang, bahwa ini akan melebihi apa yang akan saya dapatkan. Ya, jadi itu teman-teman. Nah, terus kegiatannya apa lagi? Tadi ya kita udah lihat. Bahwa di sini kita tidak hanya melulu bicara tentang bisnis dan nggak hanya melulu bicara tentang uang kita, tapi uang semua orang. Nah, AFC ini udah benar-benar menyalurkan semua yang menjadi hak-haknya orang lain. Kita ada AFC Care, ya kan? Dan terbaru kita juga bangun pusat kesehatan di Lombok, dan kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi pusat kesehatan yang akan dibangun di daerah-daerah 3T yang ada di seluruh Indonesia. Karena waktu itu saya ikut ke Bali, terus saya dengerin itu saya sampai merinding, saya nangis loh. Saya nangis tuh bahwa ternyata saya tuh taunya dulu kalau perusahaan, kalau bisnis jaringan ya, saya lihat sendiri teman-teman saya, bisnis jaringan itu rata-rata yang diperlihatkan adalah liburan ke luar negeri, tas-tasnya branded, terus semua orangnya mobilnya keren-keren dan lain-lain. Tapi di sini saya tidak melihat leader-leader itu yang hedonis seperti itu. Yang saya lihat malah, aduh sedekahnya luar biasa. Saya mungkin mau kasih bocoran, CNI itu di pertama kali menerima bonus Daimyo-nya,
nih ya teman-teman, mudah-mudahan CNI berkenan saya sampaikan bahwa CNI menyumbangkan 1 miliar dari bonusnya itu untuk membangun rumah ibadah. Teman-teman bayangin ya, sebegitu banyaknya orang di sini itu gila sedekah. Nah, terus kegiatan kita apalagi nih? Mungkin Mbak Anis bisa bantu jelasin nih Mbak Anis, kegiatan-kegiatan kita tuh apalagi sih yang menyenangkan lainnya Mbak Anis? Iya, jadi kita belajar bersama yang sudah sukses, misalnya kayak Bu Silvi gitu ya, ada Pak Michael juga. Ini yang keren juga ya, founder dan co-foundernya itu benar-benar turun dan benar-benar kalau dengerin beliau-beliau berbicara orangnya baik banget gitu ya. Jadi CNI itu bikin virtual collaboration activity. Jadi saya belajar dari Doraemon, belajar dari Ninja, belajar dari Pak Budi, belajar dari Pak Niko. Semuanya bisa jadi pembicara di sini ya, karena untuk sukses ya kita harus latihan gitu Mbak. Jadi bareng-bareng lah kita belajar bareng-bareng di virtual collaboration activity ini. Gitu Mbak Ari. Terus ada satu lagi kita kali ya. lainnya apalagi Mbak? Yang Oh iya, yang kemarin CNI nanya ya. Nah ini dia. Jadi CR-nya kan sebetulnya bertanya tentang roadshow Sangatta ya. Saya akan awali dengan sebuah cerita sih ya teman-teman. Nggak kebayang sebetulnya oleh saya yang habis COVID itu bahkan ke rumah Mbak Ana. Waktu itu Mbak Ana kan tinggal di rumahnya Mbak Cici. Saya tuh nggak berani. Jadi benar-benar saya tuh di dalam rumah itu cukup lama. Lama banget ya. Pas saya berani keluar, Pak Yusuf nggak berani. Pas Pak Yusuf berani keluar, saya nggak berani. Jadi lama banget, berbulan-bulan kita kerjanya dari Zoom ke Zoom aja. Tiba-tiba saya melihat ya kan kalau saya leader tuh leader yang punya intuisi gitu ya, kepekaan. Ini kayaknya Mbak Ari lagi down, kurang lebih gitu ya Mbak Ari ya. Terus ini aku kenal juga Mbak Ari ini tipenya mirip suamiku ya, yang dominan. Jadi kalau di coaching pasti nggak nyaman. Jadi aku traktir makan lah sama Mas Yusuf sama Agung. Nah di tengah-tengah baru tuh di coaching. Nah, akhirnya ya biasalah ya nangis gitu. Jadi seorang Mbak Ari yang kita suka nyebut namanya Ari Branson Resti gitu. Saking tegar banget gitu ya. Dokter Wijaya aja kemarin kaget kan. Mbak Ari langsung mengambil keputusan resign. Pokoknya intinya coachingnya tuh belum selesai tapi dia sudah lega ya mengeluarkan unek-uneknya. Saya harus pulang. Kenapa? Karena saya janji sama Ko Dedi ya untuk meeting tentang sosmednya Miracles gitu ya. Jadi kita pulang terus saya titip Gung, nanti nih aku belum ngobrol sampai spiritual ya, karena buat saya, buat kami ya dimanapun ya termasuk juga di AFC kan Pak Ernest selalu bilang ini perusahaan milik Tuhan gitu ya. Saya pun bikin perusahaan begitu, bukan punya saya tapi miliknya Allah gitu. Nah, Miracles ini kan artinya bikin happy Tuhan dan juga bikin happy sesama gitu. Saya bilang Gung, nanti lo terusin ya ngobrolnya tentang spiritual karena aku nggak sempat, aku udah janji sama Ko Dedi. Kemudian aku ngobrol sama Agung, ternyata Mbak Ari ngobrol sama suami saya sebagai sesama dominan, tiba-tiba oke, mungkin ditanya sama suamiku, apa sih yang bikin Mbak Ari happy? Mbak Ari mau apa? Saya mau roadshow. Kemana? Sangatta. Oke, kita sekian tanggal segini, oke saya beli tiket. Pokoknya Pak Yusuf itu gercep banget. Dia nggak nanya saya siap apa enggak gitu ya. Yang biasanya kan saya di dalam rumah, jadi saya sih kalau terbang walaupun takut, yang paling kutakutin tuh PCR sih jujurnya, harus dicolok hidungnya gitu kan. Kalau ke Jawa kan aku ini, kenapa harus Sangatta? Karena ada Mbak Ami. Pokoknya gitu, dia keluarlah Sangatta. Jadi saya yang tadinya di rumah, ya udahlah ya harus support suami dan Mbak Ari gitu ya. Terus ajaib loh, di sana itu keren banget lah pokoknya, susah diceritakan. Memang total pas kami tinggal itu Mbak Ari hitung ya, itu 10 diamond, tapi memang think tanknya roadshow ini itu sebetulnya ada di Pak Yusuf dan Mbak Ari. Mungkin Mbak Ari boleh cerita gitu, silakan Mbak Ari. Ya, jadi sejujurnya saya bukan tipe orang yang betah di rumah ya. Jadi saat PPKM ini memang benar-benar agak menyiksa sih sebenarnya, walaupun kita bisa lewat Zoom, walaupun everyday kegiatan itu ada, tapi buat saya tuh ketemu langsung dengan tim, terus support tim langsung itu tuh sebenarnya udah jadi keseharian saya gitu loh dalam dunia kerja. Apalagi saya udah nggak kerja gitu, jadi bingung kan. Dan jujur aja kan biasanya ada naik turun, jadi saya bingung. Saya udah nggak kerja, saya akhirnya tuh agak-agak stres juga sih. Maksudnya everyday kerjaannya pagi nge-zoom, siang nge-zoom, sore nge-zoom, terus chit-chat lewat WA, jawabin orang nanya segala macam. Tapi buat saya bukan begini gitu loh caranya ya kan. Saya tetap harus berani keluar. Jadi itu yang membuat saya memang tipikalnya memang harus keluar rumah gitu. Harus bertatapan langsung sama tim saya. Jadi memang Pak Yusuf nanya, Mbak Ari, kira-kira apa yang bisa membuat Mbak Ari itu semangat? Aku bilang, saya harus mulai keluar, bukan roadshow sih saya bilang. Saya harus mulai keluar. Intinya saya harus memberanikan diri keluar, ketemu dengan orang langsung. Nah,
langkah awalnya sih mungkin saya akan support tim dulu yang saat ini sangat butuh banget. Yang saya lihat adalah Sangatta. Sangatta itu kenapa butuh banget? Satu, Sangatta itu kan jauh banget ya, Kalimantan Timur, ujung gitu ya. Mohon maaf, di sini ada tim saya juga, Ami. Jadi Sangatta itu paling ujung banget, untuk dapetin produk aja harus import dari Balikpapan yang membutuhkan waktu 1 hari. Nah, jadi pada saat saya tahu di situ potensinya bagus, dan saya juga nggak mau, saya sudah bertanggung jawab karena Ami ikut 3 Diamond. Jadi saya punya beban moral bahwa Ami harus berhasil di sini, karena menurut saya adalah setiap orang yang saya rekrut harus jadi berhasil di sini. Apalagi dia memutuskan ikut langsung 3 Diamond. Itu kan investasi yang nggak kecil menurut saya. Dan selama dia belum bergerak, belum bisa berhasil maksimal, atau belum saya bekalin apa-apa, jadi beban moral buat saya gitu kan. Nah, tapi sebelum yang berangkat itu ada yang menarik di sini Mbak Anis. Tentunya kalau roadshow itu kalau buat saya bukan perkara hanya membantu aja, tapi saya benar-benar harus real membantunya bahwa kamu mau capai apa. Kayak gini, saya mesti tahu dulu kekuatannya di tim Sangatta. Nggak ada di peta memang tim Sangatta ya. Cari di Google juga susah ya, Mi. Gitu. Nah, jadi saya hitung-hitung. Saya kan ya secara income bisnis belum terlalu besar. Jadi saya juga harus penuh perhitungan. Jujur teman-teman, untuk roadshow itu kita membutuhkan biaya. Ya, satu membutuhkan biaya. Biayanya bukan hanya biaya operasional perjalanan. Saya itu konsumsi usukusi sehari 4 dan suba itu sehari 4. Jadi pagi itu usukusi 4, subarasi 2. Jadi sehari itu 12 saset. Berarti berapa box selama saya 9 hari pergi, ya kan? Artinya itu juga duit ya. Saya juga harus perhitungan. Yang kedua, tiket pesawat, hotel, dan lain-lain, ya kan? Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya harusnya kalau cerita dari Mbak Anis ya, dari pengalaman yang sharing dari Ko Adi ya, untuk roadshow itu memang harusnya untuk level Mbak Anis, Ronin ke atas ya. Mbak Ko Eka Yanto. Ko Eka ya, Ronin ke atas, karena bukan Ronin malah ya, samurai lah ya, samurai ke atas. Ronin ya, Ronin ke atas yang udah stabil gitu ya income-nya. Artinya boleh roadshow, mungkin roadshow-nya mungkin kota-kota kecil yang transportasinya nggak mahal. Sangatta itu transportasinya mahal banget, jujur. Sangatta transportasinya mahal banget ya, Mi. Hotelnya biasa aja juga 2 kali lipat dari hotel yang di Jakarta gitu ya. Padahal hotelnya itu di bawah bintang kualitas yang di bawah bintang 3 yang budget, hotel budget. Itu 2 kali lipat harganya. Jadi teman-teman memang perlu perhitungan. Jadi saya bilang sama Ami, Mi, oke aku datang karena ngelihat kekuatan dari jaringannya Ami yang sudah ada, sebetulnya bisa di-up lagi. Saya minta Ami sebetulnya 12 diamond. Ya kan? 12 diamond oke nggak? Tapi saya kasih reward juga jika capai 12 diamond. Jadi itu sih kenapa akhirnya teman-teman yang sudah ikut di Sangatta, yang tadinya ruby, semuanya sekarang udah up ke diamond semua. Jadi kalau ngelihat jaringannya Ami tuh, cakep banget gitu loh. Jadi kalau lihat struktur family-nya, semuanya diamond tuh di jaringan-jaringan titik pertama, awal segala macam tuh udah diamond, udah cakep banget. Nah itu yang pertama kali. Jadi sambil kita juga membangun jaringan di situ, mengundang orang, terus kita ngadain LOP setiap malam. Dan uniknya Sangatta itu baru on fire-nya jam 9 malam, men. Saya itu tiap malam dari jam 9 malam sampai jam 1 tuh keren banget tuh Ami. Saya nggak ngerti tuh timnya Ami kenapa sih ngegasnya jam 9 malam gitu ya. Jadi saya setiap hari tidur jam 2 gitu. Karena diundang teman-teman tuh di Sangatta kan pebisnis rata-rata. Mereka hanya bisa datang pada saat toko tutup. Ya kan? Jadi ya jam 9 malam lah, mau tidak mau jam 9 malam sampai jam 1. Ya, itu kita diskusi, terus develop tim dan juga dibekalin sama Mbak Anis, Pak Yusuf. Intinya teman-teman harus paham bisnis ini. Kalau nggak paham bisnis ini, kita nggak tahu celah duitnya di mana. Itu aja. Jadi saya membuat tim saya, kamu harus paham dulu sampai ke dasar-dasarnya. Jadi orang mau nanya apa, seperti apa, ya semoga ketularan rekrut. Iya, ini ada Kak Isra. Ini salah Kak Isra satu nih ketemu di Bontang ya. Di Bontang ya. Welcome Kak Isra. Nah, jadi teman-teman itu sih pengalamannya, karena ternyata kita nggak pernah tahu dapatnya diamond itu di mana, karena susah banget. Kalau di sini jujur kita mau dapetin diamond kok susah banget. Di sana kita cerita ada peluang bisnis dan kita juga sharing, ngobrol. Yang tadinya cuma mau coba-coba ikut Ruby aja ya, bahkan ada yang ikut Ruby promo, tiba-tiba ya udahlah akhirnya jadi naik ke diamond. Karena apa? Oh, langsung 3 diamond Kak Ari. Ada yang langsung 3 diamond gitu ya. Kayak Ya. uangnya gampang gitu di sana Mbak Ari.
Ya sebetulnya ya potensinya di sana luar biasa ya, karena bingung barangkali untuk peluang sebagus ini belum banyak yang masuk ke Sanata. Itu aja sih. Dan memang di situ Ami lah menjadi lionnya di situ. Jadi yang kayak tadi Cieni bilang, kalau kita ada di daerah ya kita harusnya bisa jadi lionnya di daerah tersebut ya, walaupun banyak tim-tim lain, tapi ya kita harus contoh yang tadi Cieni bilang, harus jadi lionnya di daerah kita sendiri, gitu aja sih. Yang pasti itu tadi harus punya target satu, nggak mungkin kita pergi roadshow kita nggak ada target, itu harus ada target, dan saya fokus sama target saya. Jadi setiap hari itu saya pastikan kalau memang targetnya harus bagaimana ya, fokusnya ke sana. Ya, harus ada target supaya saya pulang nggak sia-sia. Minimal untuk sampai dengan saya pulang ke rumah saya udah tenang. Oh, saya break even point gitu loh dari apa yang saya keluarkan. Ya. Tapi kedepannya karena jaringannya udah bagus, saya yakin itu bukan hanya sekedar BEP gitu loh, tapi ini akan jadi besar. Itu sharingnya sih. Ya, mungkin kalau dari saya roadshow itu adalah bagaimana kita peduli terhadap tim sih teman-teman ya. Kalau aku memang bukan orang hitungan ya. Maksudnya kemampuan matematika saya itu nggak secanggih Mbak Ari, tapi saya kan bekerja dari hati gitu. Jadi kenapa sih saya mau datang? Ya karena itu yang bikin Mbak Ari bahagia gitu ya. Setelah nangis tuh Mbak Ari bahagianya jawabannya ya Sangatta. Ya udah ujuk-ujuk saya ada di Sangatta. Kalau dilihat perjalanannya keren banget gitu ya, heroik banget gitu ya. Tapi ya itu kalau kita berawal dengan niat baik, Tuhan juga nggak nyangka-nyangka gitu jadikan samurainya tuh di sana gitu. Jadi ceritanya seru. Itu sih mungkin sharing dari kita seperti itu ya. Jadi roadshow itu sebetulnya bukan bagaimana kita mendapatkan uang kalau menurut saya ya, tapi bagaimana kita berbagi kasih kepada tim kita untuk mereka semuanya juga bisa sukses bersama kita. Itu. Ya. Setuju Mbak, karena memang ternyata teman-teman nggak cukup untuk dikasih dikasih training melalui Zoom. Ya beda banget ya Mbak Ari, itu langsung lari ya, pergerakan bisnisnya tuh lari. Sekarang Mbak Ami itu Sangatta Bontang. Pokoknya sekarang dia jadi gantinya Mbak Ari ya. Jadi tiap hari dia di book ya untuk presentasi. Gantian, selamat menikmati Mbak Ami. Duplikasi, makanya memang setiap kita belajar dari pengalaman, karena waktu itu pernah roadshow juga ke Jawa ya bareng Mbak Anis. Ya beda. Minimal harus 1 minggu sih di dalam satu daerah, karena pada saat kita udah rekrut orang, udah mengundang, berarti kan harus dididik setelahnya gitu. Setelah dia closing ya harus kita didik dulu sampai benar-benar paham, tahu bisnisnya, tahu manfaatnya, baru lagi gitu loh, memastikan juga dia bisa menduplikasi atau enggak. Itu kenapa kita di satu kota Sangatta itu minimal 7 hari kemarin. Jadi oh ya, aku mau cerita satu Mbak Ari. Jadi ini kakak yang pakai baju kotak-kotak itu kan MC terkenal di Sangatta ya sama selebgram. Jadi ini kita tuh jam 12 malam baru selesai presentasi, wajah Mbak Ari udah setengah ngantuk mau masuk kamar, tiba-tiba dia datang dengan semangat. Jadi presentasi dimulai dari awal itu sampai jam 2 pagi ya Mbak Ari ya. Yes. Jadi ya mudah-mudahan lah ini terbayar ya nanti ya, artinya bisa membuat semua orang yang di Sangatta berhasil semuanya ya, punya income kayak Cieni semuanya, amin. Semuanya jadi Busido di Sangatta. Amin, amin. Ya itu sharing sih teman-teman ya, kenapa kegiatan ini menyenangkan, karena kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa kemana-mana gitu loh tanpa ada beban. Jadi menurut saya bisnis yang asik itu adalah bisnis yang kita jalanin itu dengan sukacita ya, ketemu dengan teman lama, jujur ya, saya punya tim ini udah bekerja sama dengan saya 15 tahun yang lalu saat di perbankan, di asuransi. Jadi saya menganggap bahwa AFC yang membawa saya untuk bersilaturahmi kembali dengan semua teman-teman saya yang ada di daerah-daerah. Jadi ini yang membuat saya bilang bahwa ini asik banget bisnisnya. Asik banget teman-teman. Jadi kalau kita biasa pengen punya keluarga di seluruh Nusantara ya AFC tempatnya. Itu yang membuat saya bahwa ini bisnis keren banget. Padahal pandemi kita lihat bisnisnya berkembang pesat. Nah, jadi udah tahu dong asiknya ya ngejalanin bisnisnya, tahu asiknya dapat produk yang bermanfaat, tahu asiknya kapan kita bisa balik modal. Kalau menurut aku sih bisnis yang sehat itu adalah bisnis yang pertama kali kita bisa tahu jalan mendapatkan modal kita kembali, gitu loh. Ya, jadi kita tahu jalannya, bukan ibaratnya tahu kapan balik modalnya, tapi tahu jalannya untuk balik modal itu seperti apa, dan itu jelas, nggak meleset gitu ya kan. Mungkin kalau yang lain meleset untuk dapetin modalnya, kalau di sini udah jelas
Kalau kita di diamond ya udah kita cari partner 6 udah balik modal. Itu sih ya yang membuat saya ini asik banget bisnisnya. Nah, yang kedua yang membuat lebih asik lagi kalau kita cepat-cepat gabungnya. Ya, jadi satu kalau kita bergabungnya itu masih nanti-nanti, ini banyak banget ya yang akan menjadikan kita itu apa ya, penundaan yang cukup lama. Itu sorry share screen-nya saya tutup ya. Kita ketundanya lama ya teman-teman ya. Jadi kalau misal teman-teman kita lihat di sini ya. Penundaannya kita kalau sekarang ada kesempatan nih kayak jaringannya Sangatta aja contoh. Kalau menunda untuk direkrut sementara sedang berlari ini, sedang berlari loh di semua jaringan tuh sedang berlari, jaringannya Doraemon, jaringannya Avenger, jaringan semua sedang berlari. Dari seluruh jaringannya Lion Army sedang berlari. Artinya kalau kita menunda joinnya maka kita mungkin nggak akan berada di posisi yang strategis. Ya, di posisi yang strategis. Kalau kita memutuskan misalnya sekarang bergabung bisa jadi kita masih di atas-atas nih. Ya kan? Lalu kalau kita tunda, besok-besok masih mikir sehari, 2 hari, ini setiap hari aja input. Malam hari ini aja Sangatta Ami input 6 ya, kalau nggak salah 6 apa 7 Ruby. Ya, artinya udah 7 orang. 7 orang udah titiknya berarti udah di bawah nih. Nunda lagi nih misalnya 2 hari. Kalau setiap hari ada inputan begitu berarti udah di jaringan yang bawah lagi. Padahal tadinya di sini kan sistem kita adalah sistem gotong royong. Ya kan, ada jalur nanti untuk strategi dapetin uang income-nya itu kita punya lagi. Nanti teman-teman boleh nanti sharing lagi, ikutin Zoom meeting-nya kita. Intinya itu sih Mbak Anis, bedanya kalau kita nundanya nanti-nanti, sementara bisnis ini berkembang pesat, ya kan? Dan juga kita juga baru 3 tahun kita udah berkembang pesat, maka kalau kita menunda ya kita akan ketinggalan. Iya, betul Mbak Ari. Aku pun kan nggak mikir panjang join gitu ya. Terus ya nggak nyangka ketemu Karyana gitu ya. Terus misalnya suamiku juga langsung join, nggak dipresentasiin dan ternyata saat ini bisa jadi samurai. Jadi jangan ditunda-tunda gitu kan? Oke, baik. Nah, ini kita sebelum tutup ya teman-teman karena waktu juga sudah jam 9 sesuai janji saya tadi ya, kita ada sampai dengan 1,5 jam. Ya, tapi sebelum ditutup kita mau kasih informasi nih, Lion Army mau kasih lucky draw. Nah, mungkin Cieni bisa sampaikan lucky draw-nya seperti apa ya dan berapa lama rentan waktunya. Jadi masih ada nggak? Nah, silakan Cieni, Ya, lucky draw. kabar semuanya luar biasa ya. Jadi gini, dalam rangka kita mau syukuran, ini penutupan tahun ya. Jadi bagi Anda yang hadir, Anda bisa sampaikan juga kepada tim Lion Army atau yang ikut acara ini, kita ada surprise ya gitu, surprise untuk 3 hari ke depan sampai penutupan rank seperti gitu ya. Jadi bagi new member dengan syarat Anda perlu screenshot Anda memang hadir di acara ini. Nanti pokoknya new members itu kontak Mbak Ari ya. Jadi nanti ada nomornya Anda kontak kalau memang ada new member Anda yang bergabung tidak masalah dia Ruby atau Diamond ya. Teman-teman itu kalau bergabung batas tanggal 10 25 itu batas midnight. Nanti itu di screenshot kita akan drawing ada misteri hadiah misteri ya. Untuk apa? Challenge-nya itu untuk 10 member baru, berarti itu adalah legenda-legenda. Jadi ada hadiah-hadiah menarik nanti, ada t-shirt, ada ini ya. Jadi teman-teman lakukan terbaik, bukan mengenai challenge-nya loh, tetapi sebenarnya gini, saya ini juga ditemukan apa di penghujung tahun. Jadi biasa di penghujung tahun sebuah ini ya, itu seperti sebuah misteri, seperti hukum alam. Pasti ada legenda-legenda yang akan bergabung lagi ya. Siapa tahu dari Anda berani bicara sharing ya apa yang Anda dengar ya, mungkin nanti ada recording ini sharing lagi, itu akan menyentuh satu orang mengatakan, aha, ini sepertinya yang saya cari jawaban doa. Jadi Anda ayo, Anda sudah mendengar bagaimana tadi yang Mbak Ari yang lagi down gitu ya, lagi mungkin berpikir, waduh banyak unek-unek harus dikeluarkan gitu ya, begitu didengar, ditanya yang membuat happy itu apa, begitu didampingi ternyata wow terjadi. Biasanya kita kalau udah di titik terbawa itu selalu waktunya untuk naik ya. Jadi ayo lakukan terbaik sampai berdoa, bukan prospecting jualan ke orang, tapi bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapa loh ini orang yang butuh saya bantu ya. Apalagi kita tahu banyak sekali di penghujung tahun begini banyak orang lagi susah. Ya, jadi berita gembiranya adalah Anda juga bisa mengundang orang
Gimana gini loh, kemarin bocoran saya sampai nggak bisa tidur, kata Pak Niko ya, Pak GM kita, wow, sebentar lagi sebentar lagi akan terbuka pintu di mana AFC Connect. Connect-nya apa? Semua pedagang. Semua pedagang, apakah dia jual bakso, apakah dia jual mie, apakah dia buka restoran, apakah dia buka travel, segala-segala itu akan ada seluruh AFC member itu, ada AFC Connect yang mengconnect, dan itu orang yang mereferensi itu juga ada sistem bonusnya. Jadi bayangkan pintu yang begitu besar terbuka lagi ya, di mana ada mall-mall yang bisa tutup, bisnis yang bangkrut, Anda ataupun menjelang tutup, Anda bisa saling menolong dan diprioritaskan AFC member ini akan apa? Lebih memakai servisnya dari semua members ya yang bisa yang punya usaha, apakah dia punya usaha properti, jual mobil, terserah. Ya seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali channel Anda bisa hubungi. Ayo lakukan terbaik, bersemangat ya. Jadi ayo kita masih punya, hari ini tanggal berapa sih Anis? 21. Ya. Hari ini tanggal berapa? 21 ya? Oh berarti ada 4 hari dong ya, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 5 hari dong. Yes. Ya, jadi punya 5 hari lakukan terbaik semua members. Ya, jadi ayo 10 besar. Kalau ternyata nanti yang bergabung new membersnya itu ada 50 besar, kemungkinan hadiahnya juga lebih ya, kita akan drawing. Oke, siapakah yang beruntung? Beruntung itu berarti apa? Itu ada apa loh, alasannya loh. Everything happen for a reason, berarti itulah kita deklarasi itu adalah legenda berikut. You never know. Jadi bayar harganya teman-teman. See you all. Ya, Kak, saya silakan kembali ke Ari. Silakan Ari. Oke, terima kasih Ceni. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk dari challenge Lion Army, silakan di screenshot. Mungkin nanti kita akan buktikan dengan foto ya malam hari ini ya. Jangan keluar dulu. Kita akan buktikan dengan foto malam hari ini untuk semua yang hadir ya. Dan nanti silakan kalau mulai dari malam hari ini yang hadir. Terus nanti input, kan ada tanggal inputnya ya, silakan juga nanti dibuktikan, share ke leadernya boleh, langsung share ke nomor handphone saya juga boleh, silakan screenshot kehadiran malam ini, nanti kita buktikan dengan foto, lalu nanti untuk kepesertaan teman-teman yang baru bergabung, tanggalnya dari terhitung tanggal 21 sekarang sampai dengan 25 September. Ya. Betul. Maka selama 5 hari ini kita akan lihat 10 orang ya dari yang hadir malam hari ini yang sudah langsung input ya, kita akan berikan hadiahnya. Oke, silakan teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya dan sekarang kita akan berfoto bersama sebelum kita tutup. Kita akan berfoto dulu, teman-teman, dinyalakan kameranya supaya kita dapat semua di sini. Wow, di sini ada Kak Yuni ya, Kak Yuni dari Sangatta nih, 3 diamond ya. Jangan-jangan nih Sangatta panen lagi. Ini Kak Yuni sudah mulai bergerak, Ceni. Kak Yuni itu tadinya cuman beli produknya udah dikonsumsi, dipajang aja. Nah, begitu rata-rata begitu dikunjungi hidup ya. Jadi memang kita juga kan? Nah, jadi yang bagi yang belum member hubungi semua besok. Oh, saya lupa tadi loh Ari. Besok juga ada sesuatu yang luar biasa. Di mana besok itu kan kita akan memanggil tim inti. Tim inti itu kita mulai planning bahwa ini akan kita sudah mulai bersatu mengatakan, yuk mau kunjungan kemana, roadshow kemana lagi, tetapi kompak. Dan artian, yuk walaupun dia masih baru ya, kalau besok dia hadir juga sudah member, Anda boleh ikut meetingnya ya. Dan kita mulai planning nih mau kemana-kemana, siapa yang didampingi itu yang beruntung ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada teman-teman yang kemungkinan juga nggak bisa hadir di Zoom ini, segera info dan daftarkan diri Anda. Besok kita akan meeting dengan Double Bushido. Wah, dahsyat ya. Kita mulai planning nih bagaimana sukses 2022 sebelum kalender 2022 AFC di launching. Ya, jadi kalau Anda haus sukses, Anda harus wujudkan impian Anda segera ya. Jadi ayo segera, jangan tunda. Oke, betul. Jangan ditunda ya, teman-teman. Jadi intinya adalah kita akan banyak sekali loh, ada kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang ada di AFC. Oke, boleh kita berfoto, sudah dinyalakan semuanya. Yusuf ada nggak ya untuk bisa bantu foto? Oke, ya, soalnya habis vaksin jadi agak-agak teler. Nggak apa-apa, saya aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Wih, langsung Ami nanya, berarti masuk dong malam ini yang closing. Oke, masuk nih, hadir nggak orangnya? Kalau orangnya hadir, iya. Oke teman-teman, boleh di-open
Kita mulai ya, kita mulai foto. Ini ada 2 slide, kalau di saya ada 3 slide. Di saya ada 3 slide, sebentar. Oke, kita dengan gayanya gimana? Oh, kita ikutin gaya ini, yuk. Fokus untuk menghadapi Bushido, gelar Bushido kita tahun depan. Kita harus fokus ya, kiri kanan semuanya. Sebentar ya, ini ada 3 slide. Slide 1 dulu, sabar karena ini saya harus manual ya. Oke. Yang kedua ini sip. Oke. Teman-teman semua, nanti sudah kehadirannya sudah kita screenshot malam hari ini. Terima kasih sekali ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada kesalahan dari kami dalam menyampaikan sesuatu. Dan tidak ada hal-hal yang lain, ya kami hanya sharing mengenai roadshow, dan kita juga tahu bahwa timnya Doraemon juga saat ini sedang menjalankan roadshow para emak-emak ya. Para moms di setiap wilayah, setiap daerah, silakan teman-teman diundang. Kita akan bertemu dengan teman-teman di pelosok-pelosok daerah, dan sudah banyak perwakilan dari Lion Army. Gitu ya, Ceni? Masih Baik, makasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Temuin tim leadernya yang mengundang ya. Ya, segera daftarkan diri. Bye. Bye. Terima kasih semua. Rasanya cukup, ingin ku menyerah. Angkat kedua tanganku berserah. Tapi kau ada beriku tatapan. Di sana ku menemukan harapan. Ku teguhkan hati satu kali lagi. Lihat saja nanti satu kali lagi. I will never give up. Time to get my chin up. Saatnya bersiap. And you know we don't stop. Mulai dari zero, bisa jadi hero. Hilangkan ego, come on here we go. Oke, teman-teman izin live ya. Selamat beristirahat, sehat selalu untuk kita. Sampai ketemu di event kita Di berikutnya ya. tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan mercusuar. Kamulah mercusuar. Berdiri, ku diterjang ombak keras. Ku sendiri, ku melawan arus deras. Ku berteman sepi, jauh dari tepi. Mereka menanti terangku yang seperti Fajar yang bersinar, lelahku kan sirna. kan sirna apabila mentariku telah tiba. Dan ketika setiap kita telah temukan sinar jiwa. Mulai dari zero, bisa jadi hero. Hilangkan ego, come on here we go. Yeah. Di tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan mercusuar. Kamulah mercusuar. Ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. And so we go. Ingin jadi terang, jadi sinar yang merekah. Mungkin tak benderang tapi bisa jadi berkah. Tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Let's turn it up. Di tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan mercusuar. We shine Kamulah our light to the mercusuar. world. Kulihat semua